Saat itu, Sukin menemui ibunya dengan penuh amarah. Sukin meluapkan semua kekecewaannya, bahkan ayahnya sampai terkejut melihat sikap Sukin. Tetapi ibunya hanya bersikap biasa saja. Ia sama sekali tidak merasa bersalah atas semua kesalahannya pada Songyan. Bahkan ibunya masih merasa jika Sukin lebih memilih Songyan dibanding keluarganya sendiri. Perdebatan itu pun berlangsung lama, sampai di saat Sukin merendahkan ibunya sendiri, disitulah ibu Sukin merasa sangat sedih. Namun kekecewaan yang Sukin alami membuat ia tidak luluh sama sekali. Bahkan ketika Sukin akan pergi, ia sempat menghancurkan foto keluarga mereka. Hal itu pun membuat orang tua Sukin merasa sangat syok. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Fireworks of My Heart full episode versi Bioskop Singkat. Drama Fireworks of My Heart menceritakan tentang percintaan Kapten Damkar bernama Songyan diperankan oleh Yang Yang dan dokter cantik bernama Sukin diperankan oleh Wang Churan. Hubungan mereka dimulai sejak dulu di bangku SMA. Namun seiring berjalannya waktu, keluarga Sukin tidak menyetujui kedekatan mereka. Sampai akhirnya mereka harus berpisah karena restu orang tua. Dan mereka kembali bertemu 10 tahun kemudian, namun dengan perasaan dilema antara benci dan cinta. Di awal film kita diperlihatkan dengan petugas damkar yang memiliki kebersamaan selayaknya keluarga, memasak bersama bahkan juga bersenda gurau. Di sisi lain, dokter dan para timnya sedang melakukan operasi pada seorang pasien. Di saat yang bersamaan, tim damkar mendapat sirine jika ada sebuah tragedi kecelakaan yang membutuhkan pertolongan mereka. Alhasil para tim langsung bergerak cepat menuju lokasi tersebut. Sementara itu, ada seorang dokter cantik bernama Sukin yang sangat lemah lembut dan berhati baik. Ia terlihat sangat kelelahan setelah menangani operasi. Alhasil Sukin langsung beristirahat di ruangannya. Tak berselang lama, beberapa anggota damkar membawa komandan mereka yang bernama Songyan untuk melakukan pengobatan. Tatapan antara Songyan dan Sukin terlihat sangat bermakna. Mereka seperti bukanlah orang asing yang tidak saling mengenal. Benar saja Songyan terus memperhatikan Sukin. Bahkan ia menolak saat ingin diperiksa oleh Sukin dan memilih pergi. Lalu Sukin yang sedang menyeduh makanan kembali terbayang tatapan Songyan. Akhirnya Sukin langsung berlari menghampiri Songyan. Namun Songyan tidak mempedulikannya dan memilih pergi dari rumah sakit tersebut. Di perjalanan Songyan terlihat murung karena pertemuannya dengan Sukin. Sesampainya Songyan di kantor damkar, ia membayangkan tragedi di masa lalunya yang memperlihatkan sebuah korek api bergambar seorang gadis cantik. Ia juga langsung terngiang-ngiang dengan suara dan wajah gadis tersebut. Ternyata gadis itu adalah Sukin semasa SMA. Kemudian Songyan dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Soojun. Ia begitu sangat perhatian dan peduli pada Songyan. Bahkan ia juga mengetahui jika Songyan sedang memikirkan sesuatu. Walaupun Songyan tidak memberitahu apa yang sedang ia pikirkan. Keesokan harinya, salah seorang anggota tim damkar dengan berani membantah arahan atasannya. Ia mengeluh dengan latihan yang diperintahkan. Songyan yang mendengar keluhan tersebut langsung memperlihatkan bagaimana ia berlatih. Ia memberikan bukti bahwa menjadi anggota damkar membutuhkan usaha yang keras, karena tugas mereka adalah menyelamatkan nyawa manusia. Songyan dengan berani mempertegas jika pekerjaan ini bukanlah permainan. Di sisi lain, Sukin menerima informasi jika terlihat sebuah kebakaran di samping tempat tinggalnya.
Hal itu membuat Sukin berinisiatif untuk memberikan perawatan kepada para korban. Di saat yang bersamaan, Song Yan dan para anggotanya sedang menuju ke lokasi kebakaran, namun ada sebuah mobil sport yang menghalangi jalan mereka. Alhasil, Song Yan memerintahkan untuk menyingkirkan mobil tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di lokasi kebakaran. Lagi-lagi Song Yan bertemu dengan Sukin. Mereka sempat saling menatap, sampai akhirnya Sukin ikut bersama Song Yan karena ia adalah seorang dokter. Sesampainya di lokasi kebakaran, Song Yan langsung mengarahkan para anggotanya untuk segera menyelamatkan para korban. Sukin terlihat sangat khawatir. Begitu juga dengan Seo Jun yang terus berusaha mendapat kabar dari para anggotanya karena lokasi tersebut sangatlah berbahaya. Saat itu Song Yan rela membahayakan nyawanya sendiri demi menyelamatkan para korban, sementara Sukin terus melakukan perawatan pada korban tersebut. Korban kebakaran. Setelah perjuangan yang cukup berat, akhirnya Song Yan dan tim berhasil memadamkan api dan menyelamatkan para korban kebakaran. Sukin yang melihat Song Yan kembali dengan selamat terlihat merasa sangat senang. Ia juga langsung menghampiri Song Yan untuk memastikan keadaannya. Tak hanya itu, Seo Jun juga sangat marah karena Song Yan tidak mendengar instruksi dari dirinya. Song Yan juga dengan tega langsung meninggalkan Sukin. Setelah itu, Song Yan sedang membersihkan dirinya. Ia terlihat sangat galau, begitu juga dengan Sukin. Ia kembali mengingat masa-masa SMA-nya. Ketika pertama kali bertemu dengan Song Yan dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan Song Yan dan Sukin sampai membayangkan jika keduanya ada di balik kaca kamar mandi mereka. Saat itu Song Yan sedang bersama Seo Jun. Seo Jun masih terus kepo ada apa dengan Song Yan dan Sukin, namun Song Yan tetap tidak memberitahu apapun pada sahabatnya itu. Di sisi lain, Sukin sedang melihat barang-barang yang ia simpan. Ternyata barang tersebut berhubungan dengan Song Yan. Hal itu membuat Sukin kembali mengingat kenangan indah bersama Song Yan ketika mereka duduk di bangku SMA. Keesokan harinya di kantor damkar, Song Yan sedang mendapat teguran dari atasannya. Namun Song Yan terus saja bersikap santai, sampai membuat atasannya tersebut kesal. Namun seorang rekan kerja wanita yang ada di samping Song Yan langsung membantu dirinya. Di rumah sakit, beberapa dokter dan perawat sedang menggosipkan Sukin karena ternyata Sukin adalah anak orang kaya raya. Salah seorang dokter di sana juga tidak menyukai Sukin. Tak sengaja Sukin mendengar percakapan mereka. Alhasil Sukin dengan berani membuat mereka semua terdiam. Setelah itu, Sukin yang baru saja selesai bekerja sudah dijemput oleh kakaknya yang bernama Yan Chen. Sukin juga mendapatkan mobil baru untuk ia bekerja. Di perjalanan pulang, Sukin melihat ada keramaian di sana. Ternyata terjadi sebuah kecelakaan. Hal itu membuat Sukin langsung berinisiatif melakukan pertolongan. Ternyata Song Yan juga ada di lokasi kejadian membantu menyelamatkan tragedi itu. Namun Sukin tidak menyadari keberadaan Song Yan, hanya Song Yan lah yang menyadari keberadaan Sukin. Setelah pertolongan berhasil dilakukan, Seo Jun langsung menghampiri Song Yan yang sedang istirahat. Ia juga membawakan Song Yan makanan. Di sana Seo Jun terlihat seperti menyembunyikan sesuatu, tetapi Seo Jun tidak memberitahukan hal tersebut pada Song Yan. Keesokan harinya, Sukin sedang rapat bersama tim dokter. Mereka sedang membentuk sebuah tim untuk IGD. Pada saat itu, Sukin dan si Jia menjadi penanggung jawab tim mereka masing-masing. Namun ketika pembagian anggota, lebih banyak yang memilih si Jia. Namun Sukin tetap bersemangat bersama anggota timnya, walaupun Sukin terlihat sedikit jutek. Di sisi lain, Song Yan sedang melatih para anggotanya. Ia melatih dengan penuh ketegasan. Bahkan Song Yan tidak segan memarahi anggotanya jika mereka melakukan kesalahan. Semua itu ia lakukan demi keselamatan diri mereka sendiri. Tak hanya itu, Song Yan juga membuat para anggotanya sadar jika tugas damkar adalah tugas yang mengorbankan banyak hal. Maka dari itu, kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan demi melindungi banyak nyawa manusia. Pada scene yang berbeda, Sukin sedang pergi ke suatu tempat.
Di sana ia mengingat kembali kenangan indah bersama Song Yan sampai membuat dirinya merasa sangat sedih. Lalu Sukin berkunjung ke rumah keluarga Song Yan. Ia berniat mencari Song Yan, namun keluarga Song Yan terlihat sangat tidak menyukai Sukin karena apa yang sudah ia lakukan pada Song Yan di masa lalu sampai menyimpan luka mendalam bagi keluarga Song Yan. Di kantor damkar, Song Yan dan anggotanya sedang menuju ke suatu tempat untuk melakukan penyelamatan. Sementara itu, Sukin sedang melakukan perawatan pada seorang pasien. Di saat yang bersamaan, ada seorang petugas damkar yang terluka. Alhasil, Sukin langsung bergegas menanganinya. Namun, suami pasien yang ada di sana malah bersikap tidak baik pada Sukin. Alhasil, Song Yan langsung menolong Sukin. Melihat hal itu membuat Sukin langsung tersentuh. Lalu, Sukin dan seorang perawat langsung menangani anggota damkar tersebut. Song Yan dan seorang anggota sedang menunggu di luar. Song Yan merasa sedikit kesal karena anggota tersebut malah tidak peduli ketika Sukin mendapat masalah seperti itu. Song Yan terlihat benar-benar mengkhawatirkan Sukin. Setelah pengobatan selesai, Sukin langsung bergegas mencari keberadaan Song Yan dan menemuinya. Dengan berani, Sukin kembali menanyakan kabar Song Yan. Ia juga berterima kasih atas pertolongan Song Yan. Bahkan Sukin mengajak Song Yan agar mereka bisa mengobrol. Namun Song Yan bersikap sangat dingin dan pergi meninggalkan Sukin. Di malam hari lagi-lagi Song Yan terus termenung sembari mengingat kenangan indah bersama Sukin. Saat itu Sukin dan Yan Chen baru pulang ke rumah. Kakak beradik itu pun langsung disambut oleh ibu mereka. Sukin yang baru siap berganti pakaian baru menyadari jika isi kamarnya ada yang berubah. Benar saja ia langsung mencari ukiran kayu kesayangannya. Di sisi lain, Song Yan yang pulang bertugas, ia juga kehilangan sesuatu. Ketika Sukin menanyakan di mana barang tersebut pada ibunya, ternyata ibu Sukinlah yang membuang ukiran kayu itu. Bahkan dengan gampangnya ibu Sukin mengatakan bahwa ia tidak menyukai karya Sukin. Bahkan sebenarnya ibu Sukin juga tidak menyukai ia menjadi seorang dokter. Yan Chen yang mendengar semua itu sampai tidak bisa berkata-kata. Di saat yang bersamaan, Xiao juga ada di sana. Ia adalah sahabat yang sudah seperti keluarga mereka sendiri. Lalu di meja makan, ibu Sukin dengan tegas mengatakan bahwa mereka dilarang untuk menikah dengan seseorang yang status sosialnya berbeda. Tak hanya itu, ibu Sukin juga memberikan mereka sebuah amplop. Ternyata amplop tersebut berisi pilihan pasangan hidup mereka. Bahkan ibu Sukin begitu tegas dengan adab saat makan. Pada scene yang berbeda, Song Yan terus mencari barangnya yang hilang sampai ke tong sampah. Ternyata Song Yan kehilangan korek api pemberian Sukin. Sojun juga ada di sana. Alhasil Song Yan menceritakan perjalanan cintanya. Hubungan mereka yang tidak direstui karena orang tua Sukin yang mementingkan status sosial. Mengetahui hal itu membuat Sojun paham mengapa Song Yan selalu berusaha ingin menjadi yang terbaik. Di sisi lain, Yan Chen menemui Sukin yang ada di kamarnya. Ia meminta pendapat Sukin untuk memilih gadis-gadis yang ada di amplop pemberian ibu mereka. Tak hanya itu, Yan Chen juga malah mengatakan jika Sukin tidak cocok menjalani hubungan bersama Song Yan. Setelah itu, Yan Chen dan Sukin berkunjung ke bar milik Xiao. Suasana di sana terlihat sangat indah. Tak sengaja salah seorang pegawai menumpahkan minuman Yan Chen. Kejadian itu membuat Yan Chen terlihat memperhatikan pegawai tersebut. Sementara Sukin, ia langsung bergegas pergi ketika mengetahui jika anggota damkar akan berkunjung ke sana untuk melakukan pengecekan keselamatan. Sukin berpikir jika Song Yan yang akan ada di sana. Namun ternyata tidak. Alhasil Sukin kembali termenung. Tak berselang lama, Xiao pun menghampiri Sukin dan ia baru mengetahui jika Sukin masih tidak bisa melupakan Song Yan. Lalu Sukin pergi ke toilet. Di sana ia malah melihat sepasang kekasih sedang berciuman. Hal itu lagi-lagi membuatnya mengingat kenangan bersama Song Yan dan ia langsung bergegas mencari Song Yan di kantor damkar. Di kantor damkar, Sukin tidak berhasil bertemu dengan Song Yan. Namun ternyata Song Yan mengetahui kedatangan Sukin tersebut. Tetapi Song Yan tetap tidak mau menemuinya. Sojun yang mengetahui hal itu meminta Song Yan untuk menemui Sukin. Tetapi Song Yan menolaknya dan Sojun pun memahami hal tersebut.
Keesokan harinya, Song Yan kembali ke rumah paman dan bibinya. Ia langsung disambut dengan baik oleh bibi. Bahkan bibi juga sudah menyiapkan makanan untuk dirinya. Saat itu, bibi Song Yan merasa tidak rela jika Song Yan sampai kembali mencintai Sukin. Hal itu lagi-lagi membuat Song Yan mengingat kenangan indah bersama Sukin. Bahkan bagaimana paman dan bibinya memperlakukan Sukin dengan baik. Tak hanya itu, Song Yan juga mengingat kenangan buruk bersama Sukin. Saat-saat di mana Song Yan ditinggalkan oleh Sukin dengan begitu kejam, sampai membuat Song Yan merasa sangat terpukul. Di malam hari, seluruh penduduk kota mendapatkan informasi jika semalaman itu akan turun hujan yang sangat lebat. Mengetahui hal tersebut membuat seluruh anggota damkar langsung menyiapkan beberapa barang yang akan dibutuhkan ketika melakukan penyelamatan. Sementara itu, di rumah sakit pasien sangat membludak. Alhasil Sukin harus bergegas kembali ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Sukin mendapatkan musibah karena tiba-tiba ia terjebak di jalan yang mengenang air. Bahkan mobil Sukin juga mati dan terendam air. Alhasil ia tidak bisa keluar menyelamatkan diri. Tak berselang lama akhirnya pertolongan pun datang. Lagi-lagi Song Yan lah yang menolong Sukin. Ia langsung berusaha menenangkan Sukin dan menggendongnya untuk keluar dari tempat tersebut. Tetapi Song Yan belum luluh sebab ia terus saja bersikap sangat cuek pada Sukin. Walaupun sebenarnya ia masih terlihat sangat peduli dengan Sukin. Saat itu, Sukin langsung bergegas melakukan penyelamatan pada pasien yang sudah kritis. Bahkan, ia melakukan hal yang tidak biasa demi menyelamatkan pasien tersebut. Namun, akhirnya Sukin pun berhasil. Setelah selesai, Sukin menulis sebuah surat. Ternyata surat tersebut ia berikan kepada anak dari pasien. Karena Sukin mengetahui anak tersebut trauma dan harus segera melakukan pengobatan. Kemudian, Sukin dipanggil oleh direktur. Direktur terlihat marah karena Sukin berani mengambil tindakan yang sangat berbahaya tersebut sebab berhubungan dengan nyawa manusia. Setelah itu Sukin pun mengeringkan pakaian yang diberikan Song Yan untuknya. Dan di sisi lain, Song Yan sedang kembali ke rumah keluarganya. Di sana ia bertemu dengan adik sepupu dan para sahabat adiknya tersebut. Mereka terlihat sangat terpukau dengan ketampanan Song Yan. Ternyata Zai Miao sedang berencana untuk menjodohkan Song Yan dengan salah satu sahabatnya. Namun Song Yan hanya bersikap biasa saja pada mereka semua. Ternyata kedatangan Song Yan ke rumah itu untuk mencari barang pemberian Sukin. Ia malah tetap berusaha menemukannya. Pada scene yang berbeda, lagi-lagi Sukin mengunjungi rumah keluarga Song Yan. Tak disangka Sukin bertemu dengan Song Yan yang juga ada di sana. Saat itu Sukin meminta agar mereka kembali berbaikan. Namun Song Yan bersikap seolah ia sama sekali tidak menghargai etikat baik Sukin. Bahkan ia juga tidak mengasihani Sukin. Walaupun Sukin terlihat sedih dan ketakutan. Namun Song Yan langsung meninggalkannya. Di kantor damkar, Song Yan sedang berada di ruangan penyimpanan barang penghargaan tim damkar. Ia merasa anggotanya saat ini tidak mencapai tingkat kelulusan yang ia buat. Sampai Sojun mengatakan bahwa itu bukanlah salah para anggota. Namun Song Yan begitu tega membuat ujian sesulit itu. Sementara itu di rumah sakit sedang ada diadakan sebuah seminar. Seminar tersebut adalah penyuluhan yang berkaitan dengan anggota damkar. Saat acara dimulai, Sukin masih terus berharap jika Song Yan juga ada di sana. Ketika acara seminar selesai, beberapa perawat salvok dengan kedekatan Song Yan dan seorang gadis yang ada di foto. Bahkan Sukin juga menyadari jika Song Yan dan gadis tersebut terlihat serasi. Setelah itu, sebuah info kembali masuk. Kali ini terjadi lagi sebuah kecelakaan. Alhasil Sukin langsung bersiap karena ia adalah tim yang sedang bertugas di IGD. Setelah itu, anggota damkar terjun ke sungai untuk menyelamatkan seorang korban. Namun ketika Song Yan memberikan pertolongan untuk Sukin, ia terkena benda tajam yang akhirnya membuat tubuhnya terluka. Alhasil Song Yan harus diobati oleh Sukin. Di rumah sakit mereka tetap bersikap dingin. Sampai akhirnya mereka terlihat sangat canggung dan Song Yan pun kesakitan karena tindakan yang dilakukan Sukin.
Setelah selesai, Song Yan malah merasa jika Sukin mencari kesempatan dalam kesempitan karena usaha yang terus Sukin lakukan agar bisa bertemu dengan Song Yan. Bahkan Song Yan dengan tega bersikap sedikit kasar pada Sukin. Tetapi kali ini Sukin yakin jika Song Yan masih menyimpan perasaan padanya karena Song Yan terus melindungi Sukin. Sukin juga terkejut karena Song Yan yang mengaku jika ia pernah mencintai Sukin. 玩够了，再一脚把我踹开。不是早就把我忘了，车骨断了。毕竟我曾经喜欢过你。 Saat itu, gadis yang menjadi atasan Song Yan masuk ke dalam ruangan. Ia terlihat sangat mengkhawatirkan Song Yan. Perhatian yang diberikan gadis itu pada Song Yan membuat Sukin terdiam. Ia semakin yakin jika mereka memiliki hubungan. Ketika Sukin menanyakan hal itu pada Song Yan tidak memberikan jawaban yang jelas. Mereka malah menjadi berdebat. Song Yan juga kembali membahas bagaimana Sukin mencampakkan dirinya. Bahkan Song Yan juga mengatakan dengan tegas bahwa tidak akan pernah bisa kembali bersama. Karena hubungan mereka hanya akan bernasib sama seperti beberapa tahun yang lalu. Mendengar semua pengakuan Song Yan membuat Sukin merasa sangat sedih. Namun ia hanya bisa menangis dengan lega ketika Song Yan pergi dari ruangan tersebut. Kemudian Song Yan kembali ke kantor damkar. Ia sedang termenung karena apa yang sudah terjadi. Namun anjing peliharaannya langsung menghibur Song Yan. Di sisi lain, asisten Sukin dengan panik memberitahu jika pasien yang mereka tolong bersama tim damkar positif mengidap penyakit berbahaya. Alhasil mereka terlihat sangat panik. Apalagi penyakit tersebut mudah sekali tertular. Mengetahui hal itu langsung membuat Sukin mengkhawatirkan keselamatan tim damkar. Pada scene yang berbeda, Song Yan mengumpulkan para anggotanya. Ia meminta agar anggota yang menyelamatkan korban kecelakaan di sungai beberapa hari yang lalu melakukan pengecekan darah untuk mengetahui kesehatan tubuh mereka termasuk juga Song Yan. Sementara itu di rumah sakit terjadi sedikit keributan karena orang tua pasien tidak menerima anaknya diisolasi. Padahal semua itu dilakukan demi kebaikan pasien. Tak berselang lama, anggota damkar pun ada di sana dan mereka langsung menyelamatkan Sukin dari keributan tersebut. Sampai akhirnya orang tua pasien terdiam ketika mengetahui tim damkarlah yang menyelamatkan nyawa anaknya. Kemudian para anggota damkar melakukan pengecekan darah. Lalu setelah Song Yan selesai dicek, Sukin langsung memberikannya beberapa obat. Apalagi Song Yan memiliki luka yang paling parah dibanding anggota yang lainnya. Tak berselang lama, So Jun juga ada di sana. Ia terlihat sangat mengkhawatirkan keselamatan sahabat dan para anggotanya. Saat itu, Song Yan malah memberikan obatnya kepada para anggotanya. Ia rela menunggu obat yang lain demi keselamatan anggotanya. Song Yan juga mendengar Sukin yang bersusah payah mencarikan obat untuk dirinya. Sukin memang benar-benar mengkhawatirkan keadaan Song Yan karena Song Yan terus menyelamatkan dirinya. Namun setiap kali Sukin berbicara pada Song Yan, ia terus saja merasa gugup. Sukin juga mulai menerima Song Yan yang memutuskan untuk tidak mau lagi terlibat apapun dengan Sukin. Setelah itu, Song Yan kembali ke kantor damkar. Di sana ia sedang berjalan-jalan bersama So Jun dan juga anjing peliharaannya. Mereka saling bertukar pikiran, bahkan Song Yan tidak rela jika So Jun sampai berhenti dari pekerjaan tersebut karena mereka sudah melalui banyak hal bersama. Kemudian So Jun mengajak Song Yan untuk menguping pembicaraan para anggotanya. Ternyata para anggotanya mereka banyak yang tidak menyukai profesi damkar. Mendengar hal itu sempat membuat Song Yan geram. Alhasil ia memilih pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Song Yan sedang mencari sesuatu di kamar. Namun tak disengaja ia malah menemukan surat pengunduran diri yang dibuat So Jun. Mengetahui hal itu membuat Song Yan sangat marah pada So Jun. Ia merasa dikhianati karena selama ini So Jun selalu terlihat sangat mendukung Song Yan. Bahkan mereka sama-sama bersemangat untuk membuat tim damkar semakin maju. Alhasil, Song Yan memilih pergi meninggalkan So Jun. Walaupun So Jun sudah menjelaskan alasan ia mengundurkan diri. Di rumah sakit, Sukin dan timnya mendapat kabar jika ada seorang pasien dengan kondisi yang sangat kritis. Alhasil mereka langsung bergegas memberikan perawatan kepada pasien tersebut. Beruntung mereka berhasil menyelamatkannya. Dan di sisi lain, Song Yan dan anggota tim damkar sedang melakukan latihan. Lagi-lagi ia mendengar beberapa anggota yang mengeluh. Hal itu membuat Song Yan menjadi marah.
Akhirnya ia dan anggota senior memperlihatkan pelatihan yang baik dan benar, lalu diikuti dengan anggota-anggota baru lainnya. Setelah selesai mereka pun kembali berkumpul. Lagi-lagi Songyan meluapkan amarahnya karena beberapa anggota yang tidak serius dalam latihan, padahal Songyan selalu mengharapkan kemajuan dari mereka. Lalu Sojun mencoba memberi pengertian pada Songyan, tetapi Songyan tidak bersikap seperti biasanya pada Sojun karena kesalahan yang Sojun perbuat. Alhasil ia langsung pergi meninggalkan mereka semua. Di rumah sakit, Sukin mendapat pujian dari keluarga pasien yang sudah ia selamatkan. Ia juga menghadap pada direktur, walaupun direktur masih bersikap dingin kepadanya. Pada scene yang berbeda, lagi-lagi Songyan masih sangat marah pada Sojun, sampai ia tidak segan memperlihatkan sikapnya itu di depan anggota damkar yang lainnya. Saat itu, Sukin baru saja selesai bekerja. Ternyata si Jia melihat keluarga dari pasien yang Sukin selamatkan sangat berterima kasih pada Sukin. Hal itu membuat si Jia terlihat iri kepadanya. Namun situasi itu membuat Sukin kembali membayangkan Songyan yang pernah menolongnya. Lalu mereka pun bersiap untuk pulang. Namun si Jia merasa Sukin memiliki sikap yang aneh. Karena Sukin sama sekali tidak merasa bangga di saat ada keluarga pasien yang berterima kasih kepadanya. Sebenarnya hubungan Sukin dan si Jia tidak terlalu baik. Tetapi kali ini Sukin dengan tiba-tiba memuji sikapnya. Di sisi lain, Sojun terus memikirkan Songyan yang masih marah padanya. Begitu juga Songyan, ia sama sekali tidak memperdulikan Sojun. Pada scene yang berbeda, Sukin berkumpul dengan kakak dan kedua temannya. Di sana mereka bersenang-senang walaupun Sukin dan Yan Chen dikenal sangat pendiam. Tetapi akhirnya Sukin bisa bersenang-senang bersama teman wanitanya itu sampai membuat mereka berdua mabuk berat. Setelah itu, Yan Chen langsung membawa Sukin kembali ke apartemen agar Sukin bisa beristirahat. Yan Chen juga tetap ada di sana menjaga Sukin karena ia sedang dalam kondisi mabuk. Namun ada hal yang tidak terduga ketika Yan Chen membayangkan semasa ia kecil, ternyata Sukin adalah adik angkatnya. Di masa lalu kondisi Sukin sangat memprihatinkan, bahkan saat itu Yan Chen begitu terlihat sangat menyayangi Sukin, walaupun ia mengetahui jika Sukin bukanlah adik kandungnya. Keesokan harinya, Yan Chen sudah memasakkan sarapan untuk Sukin. Ia memang terlihat sangat peduli pada Sukin. Bahkan Sukin juga selalu menyukai masakan kakaknya itu. Saat itu, Sukin merasa insecure jika ia sudah mencoba kembali pada Songyan. Namun Songyan menolak dirinya. Mendengar hal itu membuat Yan Chen terlihat sangat tidak menyukai jika Sukin kembali bersama Songyan. Di sisi lain, para anggota damkar sedang memulai latihan mereka. Namun, Songyan bersikap sangat keji pada mereka. Hal itu terjadi karena berhubungan dengan amarah Songyan pada Sojun. Setelah itu, para anggota damkar kembali mendapatkan tugas. Di saat yang bersamaan, Sukin yang sedang tidur langsung terbangun karena ada seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Betapa terkejutnya Sukin ketika mengetahui jika orang tersebut adalah Songyan. Ternyata Songyan dan para anggotanya sedang ingin menyelamatkan seorang anak yang hampir terjatuh dari balkon. Sampai akhirnya penyelamatan itu pun berhasil. Tetapi terjadi sedikit tragedi yang hampir saja membuat Songyan dan anak tersebut terjatuh. Namun para anggota damkar beserta Sukin langsung menyelamatkan mereka berdua. Kemudian Sukin pun bergegas memberikan pengobatan pada anak tersebut. Hal itu membuat Songyan memandangi Sukin. Tak hanya itu, akhirnya Sukin berhasil mendapatkan kontak Songyan. Lalu ketika Songyan baru siap berbersih, Sukin sudah menyiapkan segelas teh. Bahkan Sukin juga mengobati luka Songyan. Situasi itu membuat Songyan terlihat sangat terpukau pada Sukin. Ketika Songyan akan pulang, tiba-tiba Sukin memanggil Songyan dari balkon rumahnya. Dan saat itulah Sukin mulai memberikan senyumannya pada Songyan. Walaupun Songyan masih bersikap biasa saja kepadanya. Di malam hari, Sukin masih belum bisa tertidur. Ia seperti sedang menunggu sesuatu. Benar saja ketika ada notif masuk dan melihat pesan itu berasal dari Songyan, langsung membuat Sukin terlihat sangat bahagia. Setelah itu, Sukin baru saja siap melakukan tindakan operasi. Ia pun langsung menghubungi Songyan. Kali ini Songyan terus membalas pesan dari Sukin, walaupun ia tetap bersikap jutek. Saat itu, Sukin berkunjung ke kantor damkar. Beruntungnya Sukin karena kali ini Songyan mau menemui dirinya.
Pertemuan mereka itu pun dimata-matai oleh para anggota yang lain. Lalu Sukin pun dengan berani mengajak Songyan untuk pergi bersamanya. Awalnya Songyan menolak, sampai pada akhirnya ia pun menerima ajakan tersebut karena melihat tingkah lucu Sukin. 行，明儿速送。杨业， Keesokan harinya Sukin sedang bersiap-siap, bahkan ia sampai meminta bantuan Xiao Yao untuk mendandaninya. Ternyata Sukin ingin terlihat sangat cantik ketika bertemu dengan Songyan, namun ia tidak memberitahukan hal tersebut pada Xiao Yao. Di sisi lain, Songyan juga sedang bersiap-siap. Kali ini Songyan sedang sedikit luluh karena ia mengizinkan Sojun mencukur rambutnya, walaupun mereka masih tidak banyak berbicara. Pada scene yang berbeda, Sukin sudah menunggu Songyan. Bahkan ia sampai rela memakai payung demi menunggu kedatangan Songyan. Tak berselang lama, akhirnya Songyan sampai di sana. Mereka pun saling menatap satu sama lain, walaupun dari kejauhan, dan Songyan pun langsung menghampiri Sukin. Lalu mereka pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat tersebut pernah mereka kunjungi semasa SMA. Bahkan Sukin masih mengingat makanan yang tidak disukai Songyan. Di sana Sukin terus berusaha membuat Songyan kembali mengingat ketika mereka bersama. Tetapi usaha Sukin itu tidak berhasil. Tak hanya itu, tanpa sadar Songyan terlihat sangat terpukau dengan kecantikan Sukin. Bahkan Songyan tidak terima karena Sukin terlalu imut. Hal itu membuat Songyan merasa salah tingkah. Di saat yang bersamaan, Zai Miao menghubungi Songyan. Ia sedang berada di kantor polisi. Alhasil Songyan dan Sukin bergegas untuk menemuinya. Sesampainya di kantor polisi, Songyan merasa sangat marah karena mengetahui kesalahan yang dilakukan adik sepupunya itu. Bahkan Zai Miao sama sekali tidak merasa bersalah. Hal itu sampai menyulut amarah Songyan. Akhirnya Sukin mengajak Zai Miao berbicara. Sukin mencoba membuat Zai Miao tersadar akan kesalahannya, walaupun Zai Miao terlihat sangat tidak menyukai Sukin. Hal itu pun akhirnya membuat Zai Miao sadar, dan ia bersedia menjelaskan serta bertanggung jawab atas kesalahannya. Tetapi Songyan tetap harus membayar denda, dan Zai Miao untuk sementara waktu ditahan. Mengetahui hal itu membuat Songyan langsung mencari pinjaman. Sukin pun langsung berinisiatif untuk membantu Songyan. Ia menghubungi Xiao Xiao untuk membantunya membayarkan denda adik Songyan. Tetapi sesampainya Xiao di kantor polisi, Sukin terkejut karena Yan Chen juga ada di sana. Hubungannya antara Songyan dan keluarga Sukin memang sangatlah tidak baik. Bahkan saat itu Songyan dan Yan Chen hampir saja bertengkar. Tetapi setelah usaha serta bantuan Yan Chen, akhirnya masalah Zai Miao pun bisa terselesaikan. Walaupun mereka tetap terlihat saling tidak menyukai satu sama lain. Setelah itu mereka pun berpisah. Di mobil, Yan Chen dan Sukin berdebat. Yan Chen benar-benar melarang jika Sukin akan kembali bersama Songyan. Tetapi Sukin dengan berani membantah perkataan Yan Chen. Perdebatan mereka berdua sampai membuat Xiao merasa sangat geram. Di sisi lain, Zai Miao sedang duduk bersama Songyan. Ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Zai Miao yang awalnya sangat membenci Sukin karena ia pernah menyakiti Songyan, akhirnya mulai luluh karena melihat Songyan masih menyukai Sukin. Pada scene yang berbeda, Xiao juga mencoba berbicara pada Sukin. Kali ini ia menanyakan perihal hubungan Sukin dan Songyan. Xiao tidak menentang hubungan mereka, namun Xiao hanya khawatir jika ibu Sukin akan menentang hubungan mereka berdua, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Ternyata Sukin merasa ketika ia melihat Songyan, ia baru merasa hidup yang sebenarnya. Tetapi lagi-lagi Xiao mengingatkan Sukin jika Songyan dan Sukin tidak akan cocok. Saat itu akhirnya Songyan mulai mengajak Sojun untuk berbicara. Ia meminta maaf karena sudah berkata kasar pada Sojun. Begitu juga dengan Sojun. Akhirnya mereka pun kembali berhubungan baik. Tak hanya itu, Sojun juga memberikan semangat pada Songyan karena ternyata Songyan khawatir dengan hidupnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Songyan dan yang lainnya sedang melakukan rapat bersama atasan mereka. Di sana mereka diberi beberapa bekal dari seseorang yang bernama Jiang Yu. Jiang Yu terlihat sangat pintar dan berwibawa, tetapi tak kalah dengan Songyan. Ia juga tidak segan untuk memberikan beberapa pernyataan pada Jiang Yu. Bahkan mereka menjadi sedikit berdebat, dan apa yang dikatakan Songyan sangat diapresiasi oleh para rekan yang lainnya.
Setelah itu, Song Yan menemui atasannya. Ternyata ia meminta agar atasannya itu menyetujui permohonan pindah yang diajukan oleh Sojun. Song Yan mulai memahami situasi yang Sojun alami, tetapi ada hal yang membuat Song Yan terkejut karena Sojun tidak memberikan permohonan tersebut pada atasan mereka. Di sisi lain, tim damkar kembali menjalankan tugas mereka. Kali ini terjadi kebakaran di beberapa toko. Mereka pun tanpa takut langsung menyelamatkan para korban dan berusaha memadamkan api. Tetapi naas, Sojun terjebak di dalam toko yang terbakar tersebut. Song Yan yang mengetahui hal itu langsung bergegas menuju rumah sakit. Ia merasa sangat terpukul ketika mengetahui jika lengan Sojun sudah tidak bisa digunakan lagi karena tragedi yang menimpa dirinya. Melihat kondisi Sojun membuat Song Yan tidak bisa menahan air matanya. Tangisan itu pun membuat Sojun terbangun. Sojun malah mencoba memperlihatkan jika ia baik-baik saja dan menenangkan Song Yan. Kesedihan yang Song Yan rasakan tidak bisa ia bendung. Song Yan kembali mengingat saat-saat ia memarahi Sojun. Song Yan pun sangat menyesal atas perbuatannya itu. Pada scene yang berbeda, Sukin juga sedang menangani pasien yang mengalami luka bakar. Si Jia sangat mengasihani nasib pasien tersebut, karena sebelum tragedi yang menimpa dirinya, ia memiliki wajah yang sangat cantik. Di sisi lain, Sojun terus berusaha memperlihatkan jika ia baik-baik saja. Namun Song Yan dengan cepat langsung membantunya. Song Yan masih memperlihatkan kesedihannya di depan Sojun. Begitu juga dengan Sojun. Saat itu, Song Yan merasa sangat bersalah pada Sojun. Apalagi keadaan Sojun sudah sangat memprihatinkan. Tetapi Sojun terus saja berusaha terlihat baik-baik saja dan menenangkan Song Yan. Beberapa hari kemudian, para anggota damkar sedang melaksanakan upacara. Sojun juga ikut bersama mereka. Saat itu adalah hari terakhir Sojun menjadi instruktur damkar karena ia yang sudah akan pensiun. Tangis Sojun pun tidak bisa dibendung pada saat peresmian pemberhentiannya sebagai anggota damkar yang sudah berdedikasi selama bertahun-tahun. Saat itu tak hanya Sojun yang meneteskan air mata, namun para anggota damkar yang lain pun ikut merasakan kesedihan itu dengan pemberhentian Sojun dari tim mereka. Lalu kesedihan itu pun tidak berhenti sampai di sana. Ketika waktu perpisahan, para anggota damkar benar-benar merasa kehilangan sosok instruktur mereka. Bahkan Song Yan yang tidak lagi bisa membendung air matanya. Ia yang lebih merasa kehilangan dari anggota damkar yang lain. Karena mereka berdua adalah sahabat yang selalu ada di kala suka dan duka. Tak berselang lama, sirene pun berbunyi, menandakan mereka harus melakukan penyelamatan. Namun kali ini Sojun hanya bisa memandangi para timnya melaksanakan tugas dan memberikan mereka semangat, serta membayangkan saat ia masih bertugas seperti yang lainnya. Kemudian Sojun pun sudah benar-benar meninggalkan kantor damkar yang sudah menjadi saksi bisu perjuangannya. Di tengah perjalanan, tak disangka tunangan Sojun ada di sana. Ia menjemput Sojun dengan penuh haru dan ia masih tetap menerima Sojun. Di sisi lain, Sukin sedang bersama ibunya. Lagi-lagi ibu Sukin menanyakan pria yang akan Sukin kencani. Namun pria-pria itu adalah pria pilihan ibunya. Alhasil dengan berat hati, Sukin memilih salah satu pria. Ia bernama Jiang Yu. Mengetahui hal itu membuat ibunya merasa sangat senang dan merestui mereka berdua. Namun Sukin sama sekali tidak terlihat bahagia. Pada scene yang berbeda, Song Ye menemui atasannya. Song Ye masih terlihat murung atas apa yang sudah terjadi. Atasannya pun memahami situasi tersebut dan ia juga menyemangati Song Yan. Di kantor damkar, para anggota tim sedang melakukan latihan seperti biasanya. Namun kali ini ada yang berbeda. Karena Sojun tidak ada bersama mereka, bahkan Song Yan juga masih terlihat tidak semangat. Ketika waktu istirahat tiba, Song Yan masih sangat gelisah karena sahabatnya sudah tidak ada bersama dengan dirinya. Keesokan harinya, di rumah sakit mereka mendapatkan sedikit masalah karena Chen Min, pasien korban kebakaran, mengamuk. Ia tidak bisa menerima keadaan saat itu. Setelah Chen Min sedikit tenang, si Jia berniat untuk membantu Chen Min menerima keadaannya. Namun Chen Min malah memberontak. Alhasil Sukinlah yang mencoba berbicara pada Chen Min. Setelah Sukin menjelaskan beberapa hal, akhirnya Chen Min pun mulai tenang, walaupun kesedihan itu masih ada di dalam dirinya. Di ruang ganti, para perawat sedang memuji Sukin karena ia berhasil menenangkan Chen Min, bahkan membujuk Chen Min untuk menjalankan operasi.
Si Jia yang mengetahui hal tersebut langsung terlihat sedikit aneh. Sementara itu, Sukin dan beberapa dokter serta perawat yang sedang melakukan operasi pada Chen Min. Setelah operasi, Sukin mencuci tangannya dan ia berada tepat di sebelah direktur. Namun direktur masih bersikap dingin pada Sukin. Kemudian Sukin dan Yan Chen pun pulang ke rumah. Saat itu kedatangan Sukin dan Yan Chen sudah ditunggu oleh ibu mereka. Tak disangka ibu mereka mengetahui perihal denda yang Yan Chen keluarkan untuk adik sepupu Song Yan. Namun Yan Chen tidak mengatakan kebenarannya pada ibu mereka. Lalu ibu mereka pun menanyakan perihal hubungan Sukin dan Jiang Yu. Tetapi saat itu Yan Chen seperti tidak mendukung kencan buta Sukin dan Jiang Yu. Namun Sukin berusaha menenangkan Yan Chen. Setelah Sukin masuk ke kamarnya, barulah ibu mereka mengatakan jika ia kecewa karena Yan Chen sudah berbohong. Ternyata ibu mereka mengetahui jika Yan Chen membantu adik sepupu Song Yan. Keesokan harinya, Sukin pun mulai berkencan bersama Jiang Yu. Pertemuan mereka terlihat sangat canggung, bahkan mereka juga tidak terlihat asyik ketika mengobrol. Tak berselang lama, Sukin mendapat pesan masuk bukti pembayaran denda adik sepupu Song Yan. Hal tersebut membuat Sukin langsung terburu-buru pergi dan beralasan jika ia harus kembali ke rumah sakit. Di sisi lain, Song Yan memberitahu Sukin jika ia sudah membayar pinjaman denda untuk adik sepupunya. Pesan tersebut sampai membuat Sukin kebingungan ingin memberi balasan apa. Begitu juga dengan Song Yan yang ragu-ragu ingin mengirim pesan seperti yang ia inginkan. Sampai akhirnya Sukinlah yang dengan berani memancing agar mereka bisa pergi makan bersama. Dan hal itu pun disetujui oleh Song Yan. Kemudian Song Yan membantu bibinya menyiapkan masakan. Dan mereka juga kedatangan seorang tetangga yang sangat kepo dengan masalah percintaan Song Yan. Pada scene yang berbeda, Sukin sedang makan bersama ibunya. Saat itu ibu Sukin menanyakan perihal kencan Sukin bersama Jiang Yu. Ibunya juga terlihat sangat mengatur kehidupan Sukin. Sukin dengan berani mengatakan jika ia sebenarnya sudah menyukai seseorang. Ketika ibunya menanyakan bagaimana keluarga laki-laki tersebut, Sukin pun langsung terdiam. Tak berhenti di sana, Sukin juga menanyakan hal yang berkaitan dengan Song Yan. Ketika Sukin beranjak pergi, ibunya langsung mengingatkan Sukin agar ia tidak membuat ibunya menjadi orang jahat lagi. Hal itu membuat Sukin tidak bisa berkata-kata. Ternyata beberapa tahun yang lalu, ibu Sukin selalu membakar surat yang Song Yan kirimkan untuk Sukin. Saat itu, Sukin sedang bersama ayahnya. Mereka membicarakan perihal Sukin yang diminta oleh ibunya melakukan kencan buta. Lalu dengan berani, Sukin mengakui jika ia masih menyukai Song Yan. Tetapi ibunya sangat tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Ayah Sukin sangat paham mengapa ibunya bersikap seperti itu. Karena mereka ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Secara tidak langsung, ayah Sukin juga tidak menyetujui jika Sukin kembali berhubungan dengan Song Yan. Di masa lalu ternyata ibu Sukin pernah sangat marah pada Sukin karena ia yang diam-diam berani berhubungan dengan Song Yan. Hal itu membuat ibunya merasa sangat kecewa. Dalam pandangan ibu Sukin, Song Yan hanyalah seorang berandal. Tak hanya itu, semasa Sukin kecil, ia dididik dengan sangat ketat. Bahkan Sukin juga dituntut menjadi wanita yang sopan, tenang, dan penurut. Semua itu masih tersimpan di memori Sukin sampai ia dewasa. Ketika ke masa sekarang, di malam hari Sukin sedang menunggu kedatangan Song Yan. Dan mereka pun makan bersama. Saat itu Sukin merasa sedikit heran karena sebelum ini Song Yan selalu menolak ajakannya. Tetapi di malam itu Song Yan langsung menyetujuinya. Dengan gugup Sukin juga mengatakan hal yang sebenarnya tidak ingin ia katakan. Hal tersebut pun langsung dipahami oleh Song Yan. Song Yan mengerti jika sebenarnya Sukin ingin mengatakan bahwa beberapa hari ini Sukin berusaha membuat mereka kembali bersama. Tetapi ada hal yang membuat Sukin takut mengakui itu. Song Yan pun sangat memakluminya. Song Yan juga merasa bersalah karena ia sudah jatuh cinta pada Sukin sejak pandangan pertama semasa SMA. Setelah itu tak disangka terjadi kebakaran. Alhasil Song Yan langsung bergegas melakukan pertolongan kepada korban dan memadamkan api. Sukin juga membantu Song Yan menjalankan tugasnya itu. Ternyata korban yang diselamatkan Song Yan adalah Xiao Yao, teman baik Sukin. Bahkan Xiao Yu langsung tergila-gila pada Song Yan. Ia juga berusaha mendekati Song Yan dengan meminta kontaknya pada Sukin. Sukin merasa senang karena Song Yan bersikap sangat cuek pada Xiao Yu.
Di malam hari, Sukin menghubungi Xiao karena ia ingin curhat kepadanya. Xiao pun langsung menyiapkan ruangan untuk mereka. Tak disangka, Xiaoyu juga ada di ruangan tersebut. Bahkan Yan Chen pun menyusul mereka. Tak berselang lama, akhirnya Sukin tiba di sana. Ia sedikit terkejut melihat kakak dan temannya ada di ruangan itu. Tetapi ada hal yang membuat mereka lebih terkejut, sebab Xiaoyu sedang mendekati Songyan. Bahkan Songyan juga menerima ajakan Xiaoyu untuk berkencan. Mengetahui hal tersebut membuat Sukin merasa sangat kesal, namun ia tidak pernah bisa melupakan kesalahannya itu. Alhasil, Sukin memilih untuk menenangkan dirinya dengan beberapa gelas alkohol. Setelah mabuk, Sukin pergi dari tempat tersebut. Yan Chen dan Xiao yang menyadari kepergian Sukin langsung berusaha mengikutinya. Yan Chen sudah mengetahui kemana Sukin akan pergi. Benar, Sukin mendatangi rumah keluarga Songyan. Sesampainya di sana, Sukin langsung mencari Songyan. Ia sampai tidak menghiraukan Zai Miao yang juga ada di sana. Namun Songyan tidak ada di rumah karena ia sedang berkencan. Sukin yang kesal sampai menendang-nendang sepatu milik Songyan. Tak berselang lama, Songyan pun pulang ke rumah dan Xiao langsung mengajak Sukin untuk kembali bersamanya. Namun Sukin menolaknya. Ia meluapkan semua amarahnya pada Songyan karena Sukin merasa hanya dirinya lah yang sangat mencintai Songyan. Bahkan Sukin terus berusaha agar hubungan mereka direstui keluarganya, namun tidak dengan Songyan. Sebab dalam pikiran Sukin, Songyan tidak mencintai Sukin. Bahkan Songyan juga tidak berusaha sama sekali, seperti apa yang sudah Sukin lakukan untuk mereka berdua. Selama Sukin berbicara, Songyan hanya terdiam. 感觉没有那么喜欢，你是不是没那么喜欢我？为什么要说你对我是要命的喜欢？告诉你，不会再朝你走了，不会了。 Sampai akhirnya ketika Xiao membawa Sukin pergi, Songyan pun mengejar Sukin. Namun langkah kakinya terhenti saat melihat Yan Chen yang menatap dirinya. Di masa lalu ternyata Songyan dan Yan Chen pernah berkelahi karena Sukin. Kenangan itu pun masih tersimpan dalam ingatan Songyan sampai saat ini. Setelah itu Songyan duduk seorang diri. Ia terus memikirkan perkataan Sukin yang menganggap jika ia tidak mencintai Sukin. Hal itu membuat Songyan merasa sangat sedih. Di sisi lain, Yan Chen membawa Sukin untuk beristirahat. Saat itu Yan Chen mengingat kenangan masa kecilnya bersama Sukin. Yan Chen terlihat sangat mengagumi Sukin, bahkan Sukin juga selalu membutuhkan dirinya. Keesokan harinya, Songyan sedang bersiap untuk pergi. Ternyata ia akan menemui Sukin. Zai Miao yang mengetahui hal itu langsung mengadu pada ayah dan ibunya. Alhasil paman Songyan itu pun memberikan beberapa nasihat pada Songyan. Bahkan ia mendukung usaha Songyan untuk memperbaiki hubungannya bersama Sukin. Tetapi pamannya itu hanya memberikan satu kesempatan pada Songyan jika Songyan mau berusaha. Pada scene yang berbeda, Sukin baru saja terbangun dan ia mendapat telepon dari Songyan. Songyan memberitahu Sukin jika ia ingin menemuinya. Alhasil Sukin langsung bergegas pergi dari rumah orang tuanya untuk menemui Songyan. Setelah Sukin dan Songyan bertemu, Songyan langsung memberikan perhatiannya pada Sukin. Alhasil Sukin pun mengajak Songyan masuk ke rumahnya. Di rumah, Songyan ingin memasak bubur untuk Sukin. Sementara itu Sukin menyiapkan alat makan mereka. Ternyata Sukin sama sekali tidak pernah memasak di rumah. Mereka juga masih terlihat canggung satu sama lain. Tak hanya itu, dengan berani Songyan mengatakan jika ia akan kembali pada Sukin. Namun apakah Sukin bersedia menunggunya? Mendengar hal itu membuat Sukin bingung, bahkan ia ketakutan. Karena Sukin tidak tahu bagaimana menghadapi Songyan dan keluarganya. 要是我过来，你能等吗？ Tetapi Songyan meyakinkan Sukin jika ia akan berusaha agar permintaan keluarga Sukin ada. Songyan juga meminta agar Sukin bisa memilih untuk hidup bersamanya atau tidak lagi pernah bertemu dengan dirinya. Setelah itu lagi-lagi Sukin mengingat apa yang pernah dikatakan oleh ibunya. Jika ia memaksakan untuk berhubungan dengan Songyan, maka ibunya tidak akan segan untuk mengusir Sukin dari keluarganya. Ingatan itu membuat Sukin menjadi sangat kebingungan memilih jalan hidupnya sendiri. Kemudian Yan Chen menjemput Sukin untuk mengantarkannya bekerja. Yan Chen memang benar-benar sangat khawatir dan perhatian kepada Sukin. Sesampainya di halaman rumah, Yan Chen mengajak Sukin untuk pergi ke luar negeri dan tidak kembali lagi. Namun Sukin langsung menolak ajakan itu.
Di rumah sakit, Sukin komplain pada direktur karena berkas wawancaranya ditolak. Ternyata direktur tidak menyukai sikap keluarga Sukin yang terus-terusan berusaha membuat Sukin mendapatkan jabatan dari cara yang tidak murni. Padahal Sukin merasa jika ia memiliki kemampuan di bidang tersebut. Di sisi lain, para tim damkar kedatangan instruktur baru. Ternyata Jiang Yu lah instruktur baru mereka. Song Yan sempat terkejut ketika mengetahui hal tersebut. Namun Jiang Yu terlihat sangat bersemangat dengan tugas barunya itu. Pada scene yang berbeda, Sukin sedang melakukan wawancara walaupun berkasnya sudah ditolak. Sementara itu, para perawat sedang merasa kagum pada Sukin karena akhirnya Sukin berhasil lulus wawancara tersebut. Dan akhirnya ia bergabung bersama tim direktur. Si Jia yang mengetahui hal itu langsung memberikan selamat pada Sukin. Namun, Sukin menolak jabatan tangan si Jia karena ia sudah mencuci tangannya. Di kantor damkar, Song Yan terus bersikap cuek dan dingin pada Jiang Yu. Padahal Jiang Yu sangat berusaha agar ia bisa berhubungan akrab dengan Song Yan. Ternyata Song Yan masih mengingat saat-saat bersama So Jun, sahabatnya. Saat itu, Song Yan akan bersiap untuk istirahat. Namun ia terlihat kesal karena Jiang Yu yang memindahkan papan caturnya. Namun Jiang Yu terus saja berusaha basa-basi untuk mencairkan suasana, walaupun Song Yan tidak bersikap baik padanya. Keesokan harinya, Jiang Yu komplain pada Song Yan karena ia baru melihat para anggota damkar yang sangat kekurangan istirahat, sebab mereka terus saja berlatih. Namun Song Yan mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka dilatih dengan sekeras itu. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Jiang Yu terdiam. Setelah itu tiba-tiba tim damkar mendapatkan makanan dari penggemar Song Yan. Mengetahui hal itu langsung membuat Song Yan melarang mereka menerima makanan tersebut. Namun berkat instruktur akhirnya para tim damkar bisa memakan semua pemberian penggemar Song Yan. Ternyata penggemar itu adalah Xiao Yao. Alhasil Song Yan langsung menghubungi Xiao Yao dan melarangnya mengirim hadiah seperti itu. Song Yan juga memberitahu Xiao Yao jika Sukin adalah cinta pertamanya. Mengetahui hal itu membuat Xiao Yao sangat terkejut. Di sisi lain, Xiao Yao menemui Sukin. Ia terlihat sangat kesal, namun Sukin tidak merasa jika ia berbuat salah pada Xiao Yao. Semua itu terjadi karena Xiao Yao yang baru mengetahui jika Song Yan adalah mantan pacar Sukin. Keesokan harinya, para anggota damkar kembali melakukan latihan. Kali ini mereka mendapatkan perintah untuk berlari sejauh 20 km. Tak disangka Jiang Yu juga ikut bersama mereka. Selama perjalanan mereka harus melewati sungai dan menaiki bukit. Hal tersebut sudah biasa dilakukan para anggota, namun tidak dengan Jiang Yu. Ia sangat kelelahan bahkan tertinggal jauh dari anggota yang lain. Sampai ketika para anggota sudah berkumpul kembali di kantor damkar, Jiang Yu tak kunjung kembali. Ketika hujan turun dengan sangat deras, saat itulah Jiang Yu berhasil kembali ke kantor damkar walaupun dengan kondisi yang sangat kelelahan. Bahkan Jiang Yu juga memperlihatkan fotonya pada Song Yan. Ternyata semua itu dilakukan Jiang Yu karena ia mengetahui jika So Jun lebih hebat dari dirinya. Dan ia juga merasa jika kedatangannya tidak terlalu disukai. Bahkan Song Yan juga bersikap keras dan kasar dan berbeda pendapat dengan dirinya. Setelah itu lagi-lagi Jiang Yu masih terus berusaha berlari mengelilingi lapangan sampai membuatnya terjatuh. Di malam hari kaki Jiang Yu sudah dipenuhi dengan luka-luka. Lalu ketika Jiang Yu ingin istirahat, ia menemukan beberapa obat yang disiapkan Song Yan dan ia langsung berterima kasih pada Song Yan. Di sisi lain, Sukin mendapati ibunya yang sudah berada di apartemennya. Lagi-lagi ibu Sukin masih terus tidak menyetujui jika Sukin kembali berhubungan dengan Song Yan. Bahkan ibunya juga meminta agar Sukin kembali ke luar negeri jika ia tetap nekat berhubungan dengan Song Yan. Ibu Sukin selalu merasa jika apa yang Sukin dapatkan selama ini adalah berkat keluarganya, bukan dari kemampuan yang dimiliki Sukin. Padahal Sukin selalu berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tetapi Sukin tidak pernah mau membuat ibunya sedih. Maka dari itu ia selalu menuruti kemauan ibunya, walaupun ia tidak bisa hidup seperti apa yang ia inginkan. Pada scene yang berbeda, Jiang Yu sedang membujuk Song Yan agar ia mengizinkan para anggota damkar baru untuk menyelesaikan misi kebakaran. Namun dalam sudut pandang Song Yan, penyelamatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh karena banyak pengorbanan yang ada di dalamnya. Beberapa hari kemudian, akhirnya hubungan Jiang Yu dan Song Yan pun mulai sedikit membaik.
Di masa lalu, Songyan mengalami masa-masa tersulit dalam hidupnya. Ibunya lebih memilih bersenang-senang dengan dunianya sendiri, sampai tidak mempedulikan Songyan dan ayahnya. Bahkan ketika ayah Songyan kehilangan pekerjaan, ibunya rela meninggalkan Songyan dan ayahnya, serta lebih memilih hidup bersama pria kaya. Tak hanya itu, ayah Songyan juga meninggal dunia tidak lama dari keterpurukan keluarganya itu. Semua kenangan tersebut masih teringat jelas dalam ingatan Songyan. Kembali ke masa sekarang, para tim damkar sedang melakukan penyelamatan. Kali ini Songyan sudah mulai menugaskan para junior untuk menjalankan misi. Namun salah satu di antara mereka terlalu senang sampai ia tidak memikirkan keselamatannya. Alhasil junior itu pun hampir saja terjatuh. Beruntung Songyan langsung menyelamatkannya, tetapi Songyanlah yang malah terkena sengatan lebah. Setelah itu akhirnya Songyan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana ia langsung ditangani oleh Sukin karena Songyan terkena sengatan di bagian bokong kanannya. Alhasil ia harus melepaskan celana agar Sukin bisa mengobati sengatan lebah tersebut. Awalnya Songyan malu-malu sampai akhirnya Songyan pun bersedia karena tidak ada pilihan lain. Situasi itu pun membuat Sukin sedikit salah tingkah. Kemudian ketika Songyan keluar dari rumah sakit, tak sengaja ia bertemu dengan Yan Chen. Yan Chen pun langsung mengajaknya berbicara. Lagi-lagi ia langsung memberitahu Songyan jika ia dan Sukin tidak akan pernah bisa bersama. Namun Songyan dengan yakin jika ia akan bisa mematahkan pernyataan Yan Chen tersebut. Bahkan Songyan juga tidak segan mengatakan kalau sikap Yan Chen pada Sukin tidaklah wajar karena ia terlalu posesif, bahkan memberikan perhatian tidak selayaknya hubungan kakak beradik. Apalagi Yan Chen hanyalah kakak tiri Sukin. Lalu Yan Chen dan Sukin makan bersama orang tua mereka. Di sana mereka sedang merayakan ulang tahun Yan Chen. Setelah itu Sukin pun memberikan sebuah hadiah untuk kakaknya itu. Sukin juga berharap jika mereka tidak akan bertengkar lagi. Ternyata harapan Sukin tidak terwujud. Mereka malah kembali berdebat karena Yan Chen yang selalu mencampuri urusan pribadi Sukin. Bahkan ia juga sangat melarang Sukin berhubungan dengan Songyan. Sikap yang Yan Chen tunjukkan itu memperlihatkan jika sebenarnya ia memiliki perasaan pada Sukin, namun bukan perasaan kakak pada adiknya. Bahkan Yan Chen juga hampir mengatakan jika ia menginginkan mereka bisa bersama. Sukin yang memahami hal itu langsung marah pada Yan Chen dan meninggalkannya pergi sembari mengatakan jika Yan Chen hanya akan menjadi kakaknya. Benar saja, sejak di masa lalu Yan Chen sudah mulai memiliki perasaan yang lebih pada Sukin. Bahkan ibunya juga menyadari hal tersebut. Di sisi lain, petugas damkar sedang mendapat panggilan untuk melakukan penyelamatan. Kali ini terjadi kebakaran di suatu tempat. Sesampainya di sana, seorang informan memberikan informasi jika tidak ada korban di lokasi tersebut. Namun, Songyan juga tetap mengecek keadaan dengan bantuan drone milik Jiang Yu. Saat itu, Songyan mendapati jika di sana memperlihatkan ada seseorang yang tinggal di tempat tersebut. Alhasil, Songyan dan beberapa anggotanya langsung menyelamatkan korban. Setelah korban berhasil diselamatkan, mereka langsung melarikannya ke rumah sakit. Namun hanya satu korban yang berhasil diselamatkan dan menjalani perawatan insentif. Sayangnya korban tersebut adalah seorang anak kecil, sedangkan korban lainnya adalah neneknya dan sudah dinyatakan meninggal dunia. Kali ini Sukinlah yang menangani anak kecil tersebut. Kemudian Songyan kembali berkumpul bersama anggota tim damkar. Di sana Jiang Yu mempertanyakan apakah yang paling diharapkan Songyan ketika siap menjalankan sebuah misi. Sembari melihat para anggotanya, Songyan mengatakan jika ia hanya berharap anggotanya tetap lengkap. Lalu Songyan pun mengajak semua anggota untuk makan bersama di sebuah restoran. Di sisi lain, Sukin sedang berembuk dengan para dokter. Di sana, Sukin membuat keputusan yang sangat beresiko, namun ia yakin dengan keputusannya itu, karena sesuai dengan pemeriksaan yang ia lakukan pada anak tersebut. Setelah itu, Sukin dan dokter lainnya dipanggil untuk berkumpul bersama direktur. Kali ini, direktur juga turun tangan menangani anak korban kebakaran itu. Di sana, direktur setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Sukin, dan pemeriksaan yang dilakukan Sukin juga sangat tepat. Bahkan kondisi anak tersebut mulai membaik. Alhasil, Sukin langsung memberitahukan kabar baik tersebut pada Songyan.
Di kantor damkar, Jiang Yu dan Song Yan sudah lebih banyak mengobrol. Sampai ketika tanpa sengaja Jiang Yu mengatakan perihal hidup seseorang yang ditinggal ibunya karena ibunya lebih memilih hidup bersama pria kaya. Lagi-lagi hal tersebut membuat Song Yan mengingat masa lalunya yang buruk. Pada scene berbeda, Sukin sedang memeriksa kondisi anak kecil itu. Di sana, Sukin dianggap sebagai penyelamat hidup anak kecil tersebut. Mendengar hal itu membuat Sukin tersenyum bahagia. Setelah itu, para wartawan sedang mewawancarai Sukin untuk mengetahui keadaan anak kecil yang Sukin tangani. Proses wawancara itu pun dilihat oleh Song Yan. Lalu Song Yan langsung menemui Sukin yang sedang sendirian. Hubungan mereka sudah semakin membaik, bahkan Song Yan sudah bersikap lebih lembut pada Sukin. Kemudian Song Yan terpukau ketika melihat bagaimana perlakuan Sukin pada anak kecil yang ia selamatkan. Hal itu membuat Song Yan mengingat kembali kenangan masa lalunya. Namun saat itu Sukin sudah ada bersamanya di saat Song Yan merasa sangat terpukul dengan situasi yang harus ia hadapi. Di saat yang bersamaan, ibu Sukin menghubungi Sukin. Ternyata ibunya meminta agar Sukin menemui orang tua Jiang Yu karena ibu Sukin sudah mengatur pertemuan tersebut. Alhasil Sukin tidak bisa menolak sama sekali. Padahal Sukin sudah membuat janji bersama Song Yan. Dengan terpaksa, Sukin harus membatalkan janjinya pada Song Yan. Keesokan harinya, Sukin bertemu dengan ibu Jiang Yu. Ibu Jiang Yu sangat memuji Sukin. Di saat yang bersamaan, ternyata Jiang Yu juga bertemu dengan ayah Sukin. Mereka saling mengobrol satu sama lain. Kemudian Jiang Yu dan Sukin pun bertemu. Mereka akhirnya jujur jika mereka tidak menyukai satu sama lain. Alhasil Jiang Yu bersedia membuat perjodohan mereka dibatalkan. 你喜欢我吗？喜欢倒谈不上，因为咱们俩认识的太仓促了。我有喜欢的人了。你爸妈反对啊？那你想怎么办？用不用我帮你？ Hal itu pun benar-benar Jiang Yu lakukan di depan orang tuanya dan orang tua Sukin. Ia berusaha membuat orang tua Sukin ragu kepadanya. Usaha Jiang Yu itu pun sedikit membuahkan hasil karena ayah Sukin sudah mulai ragu padanya. Pembicaraan itu pun didengar oleh Sukin dan membuat dirinya merasa lebih lega. Setelah itu Sukin bertemu dengan Xiao. Xiao mencoba menjelaskan pada Sukin untuk lebih menerima kehidupannya dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan untuknya, tanpa memilih jalan yang lain. Namun Sukin tetap menolak perjodohan yang harus dia jalani, karena Sukin tidak menginginkan masa lalu yang indah bersama Song Yan akan hancur jika mereka tidak bersama. Saat itu Song Yan sedang makan bersama keluarganya. Namun Zai Miao terus saja menjelek-jelekkan Sukin, sampai akhirnya Song Yan memberitahu mereka jika Sukin tidak seburuk itu. Bahkan Sukin adalah gadis yang sangat lemah karena ia terus berada dalam ketakutan dan tidak memiliki keberanian sama sekali. Ketika Song Yan pergi, bibinya langsung menyusul Song Yan untuk memberikan sebotol susu kedelai, sembari meminta maaf atas perkataan Zai Miao. Kemudian Song Yan sedang berdiri di pinggir jalan. Tak berselang lama, Li Meng ada di sana dan memberikan tumpangan pada Song Yan. Selama perjalanan mereka saling mengobrol. Ketika di lampu merah, tak sengaja Sukin dan Song Yan bersebelahan. Alhasil Sukin langsung menyapanya. Namun ketika melihat ada Li Meng di samping Song Yan, Sukin terlihat sedikit cemburu. Ternyata Li Meng juga menyukai Song Yan. Namun ia bersikap santai dan tidak terlalu mengejar Song Yan karena Li Meng mengetahui jika Song Yan masih menyukai Sukin. Di rumah sakit, Sukin dan si Jia sedang mengurus anak kecil itu. Mereka juga memberikannya semangat karena hari itu mereka sudah mau berpisah. Setelah itu, Sukin kedatangan seorang pasien sesak nafas. Namun dari pemeriksaan yang Sukin lakukan, keluhan yang dialami pasien tersebut bukanlah sebuah penyakit, namun ada yang bermasalah dengan mental dan pikirannya. Hal itu diketahui oleh direktur. Alhasil ia juga membantu memeriksa pasien itu dan ternyata hasil pemeriksaan yang dilakukan direktur sama seperti yang Sukin lakukan. Akhirnya hubungan mereka pun mulai membaik. Di sisi lain, para anggota tim damkar sedang menjalankan tugas mereka. Kali ini mereka akan menyelamatkan mahasiswa yang tersesat ketika melakukan pendakian gunung. Pada scene yang berbeda, Yan Chen sudah menjemput Sukin di rumah sakit. Sukin pun akhirnya meminta maaf pada Yan Chen karena sudah marah kepadanya.
Mereka juga berjalan-jalan sembari mengobrol satu sama lain. Sementara itu, tim damkar masih melakukan penyelamatan. Namun ketika penyelamatan berlangsung, ada satu orang mahasiswa yang membutuhkan penanganan langsung. Alhasil Song-yan pun menghubungi Sukin untuk meminta bantuannya. Sukin pun langsung memberitahu apa yang harus Song-yan lakukan. Lalu ketika mereka akan kembali ke posko, kejadian buruk pun terjadi pada Junping. Dan kakinya terjebak di antara bebatuan. Mengetahui hal itu membuat Song-yan langsung berusaha menyelamatkan Junping. Bahkan Song-yan terus berusaha menghangatkan Junping ketika suhu di sana sedang sangat dingin. Di sisi lain, Sukin terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan Song-yan sampai ia mengirim beberapa pesan untuk Song-yan. Saat itu Song-yan dan Junping sedang menunggu bala bantuan. Tak berselang lama, akhirnya para tim damkar langsung berusaha menyelamatkan mereka berdua. Alhasil mereka pun berhasil terselamatkan dan berkumpul bersama anggota tim. Lalu mereka pun kembali pulang. Di perjalanan, Jiang Yu baru merasa betapa sulitnya menjadi anggota damkar. Namun Song-yan malah memuji usaha yang Jiang Yu lakukan di misi mereka saat itu. Jiang Yu juga sangat bangga dengan dirinya yang bisa sampai di titik tersebut. Kemudian Song-yan baru membalas pesan dari Sukin agar ia tidak mengkhawatirkan dirinya. Saat itu, para tim damkar sedang berkumpul bersama. Mereka sedang melakukan evaluasi terhadap penyelamatan yang mereka lakukan. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah ide agar tim damkar bisa bekerja sama dengan tim medis. Agar penyelamatan yang mereka lakukan bisa berjalan lebih baik lagi. Ide itu pun langsung dibicarakan oleh Jiang Yu dan komisaris. Alhasil komisaris menyetujui ide tersebut dengan beberapa rencana yang sudah diperiksakan. Tak berhenti di sana, Jiang Yu dan Song-yan juga membicarakan kerjasama tersebut pada wakil direktur rumah sakit. Dan mereka pun akan mulai menjalankan kerjasama tersebut. Kemudian ketika Jiang Yu dan Song-yan sedang berjalan sembari mengobrol, mereka ditabrak oleh Sukin yang sedang terburu-buru. Saat itu Jiang Yu merasa Song-yan dan Sukin sudah saling mengenal satu sama lain. Namun ketika ia menanyakan hal tersebut, Jiang Yu malah dibuat bingung dengan jawaban mereka berdua yang tidak jelas. Alhasil Sukin pun langsung berpamitan pergi. Setelah itu Sukin sedang menunggu Yan Chen. Tak disangka mereka malah bertemu dengan Jiang Yu dan Song-yan. Lagi-lagi Jiang Yu memperkenalkan Song-yan pada Yan Chen. Ia tidak mengetahui jika mereka sudah saling mengenal. Situasi saat itu pun terlihat begitu kaku. Lalu Suki dipanggil oleh direktur. Ia bersedia menjadi tim medis yang akan bekerja sama dengan tim anggota damkar. Keputusan Sukin itu ternyata juga disetujui oleh para anggotanya. Keesokan harinya Sukin sedang memasak bubur. Xiao Yao juga ada di rumahnya. Lagi-lagi Xiao Yao kepo perihal hubungan Sukin dan Song-yan. Xiao Yao terlihat mendukung hubungan mereka berdua. Bahkan Sukin juga mengaku jika ia tidak bisa melupakan Song-yan. Namun mereka membutuhkan waktu untuk mengenal kembali satu sama lain. Setelah itu akhirnya tim medis mulai bergabung bersama tim damkar. Mereka pun langsung disambut oleh para anggota damkar dan saling memperkenalkan diri. Sukin juga berjabat tangan dengan Song-yan seperti halnya mereka yang baru saja mengenal satu sama lain. Para tim medis juga disediakan tempat untuk beristirahat. Tak hanya itu, mereka juga diperlihatkan hal-hal penting yang ada di kantor damkar tersebut. Lalu tak sengaja Sukin melihat Song-yan yang berada di ruangannya. Jiang Yu juga ada di sana. Bahkan Jiang Yu mengizinkan Sukin untuk masuk ke ruangan tersebut. Akhirnya Jiang Yu bisa menebak jika orang yang disukai Sukin adalah Song-yan. Jiang Yu sama sekali tidak keberatan akan hal itu. Kemudian mereka pun mulai melakukan latihan. Para tim medis juga ikut serta bersama anggota damkar yang lain. Saat itu, Sukin merasa Song-yan meremehkan dirinya. Hal itu karena Song-yan paham betul kondisi kesehatan Sukin. Namun, Sukin meyakinkan dirinya jika ia sudah tidak selemah dulu. Alhasil, Song-yan memuji keberanian Sukin tersebut. Setelah itu, mereka pun beristirahat dan makan bersama. Namun tidak saling berhadapan. Ketika Sukin tak menghabiskan makanannya, Song-yan langsung memaksa Sukin untuk menghabiskan makanannya itu. Alhasil Sukin pun menurutinya, tetapi ia duduk tepat di hadapan Song-yan. Di malam hari, Jiang Yu sedang bersama Song-yan. Mereka pun saling bertukar pikiran. Kali ini pembicaraan mereka bisa menyatu, walaupun sebelumnya mereka selalu berbeda pendapat.
Keesokan harinya, tim medis dan tim damkar kembali berkumpul. Mereka membuat kesepakatan jika anggota damkar juga harus mengetahui beberapa hal tentang medis. Alhasil, Sukin pun langsung memberikan beberapa pengetahuan pada anggota damkar. Namun, ia membutuhkan model manusia agar mereka bisa memahami dengan baik. Akhirnya, Songyan lah yang menjadi model tersebut. Situasi itu membuat mereka saling bertatapan, namun Sukin masih tetap fokus. Bahkan Songyan juga harus melepas pakaiannya, dan beberapa anggota diminta untuk melakukan praktek seperti yang diajarkan oleh Sukin. Tetapi tak bertahan lama, akhirnya Songyan langsung menghentikan. Saat itu, Jiang Yu dan Songyan sedang melatih para tim damkar dan juga tim medis. Jiang Yu membuat beberapa kelompok dalam latihan tersebut, dan Sukin disatukan bersama Songyan. Namun Songyan menolak. Alhasil Songyan langsung meminta Jiang Yu untuk menggantikan dirinya. Walaupun Jiang Yu sempat beralasan agar Songyan lah yang tetap menjadi kelompok Sukin. Lalu latihan pun dimulai. Songyan dan Jiang Yu sempat kagum dengan hasil latihan Sukin, berbeda dengan para tim medis lainnya, karena beberapa dari mereka ada yang ketakutan. Kemudian Songyan menemui Sukin yang sedang berolahraga dan ikut olahraga bersama. Namun Sukin tidak mau kalah dengan kehebatan Songyan. Mereka juga saling mengobrol. Ternyata Songyan menolak menjadi kelompok Sukin karena ia tidak mau orang-orang malah menjadi terus memperhatikan mereka berdua. Mengetahui hal itu membuat Sukin langsung ingin menjaga jarak dari Songyan. Tetapi Songyan seperti tidak terima. Ia berhenti dan juga menghentikan Sukin yang sedang berolahraga. Namun lagi-lagi Songyan beralasan jika apa yang ia lakukan itu karena Sukin sudah sangat ngos-ngosan. Setelah itu tak disangka kaki Sukin menjadi kram. Alhasil Songyan langsung membantunya. Tetapi tiba-tiba anggota damkar lain juga ada di sana. Situasi itu membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Di malam hari, Sukin menemui Songyan yang sedang bermain bersama anjing peliharaannya. Anjing itu bernama Xiaomeng. Sukin yang mengetahui nama anjing tersebut langsung menanyakan pada Songyan, dan Songyan memberikan jawaban yang membuat Sukin mengingat masa lalu mereka. Xiaomeng juga sangat dekat dengan Sukin. Sampai akhirnya Songyan malah menjahili Sukin dengan mengatakan jika Sukin dan Xiaomeng memang seperti keluarga. Di sisi lain terjadi suatu tragedi kecelakaan bus. Hal tersebut langsung membuat tim medis dan damkar menuju lokasi kejadian. Sesampainya di sana, para korban sudah tergeletak. Namun beberapa di antara mereka memohon pada tim damkar agar menyelamatkan seseorang yang sudah membantu menyelamatkan mereka semua. Alhasil para tim damkar langsung menjalankan aksinya. Mereka mengevakuasi korban yang masih ada di dalam bus dan sudah terjatuh di jurang. Sementara itu, Sukin dan para perawat langsung melakukan penanganan pertama untuk semua korban. Ketika penyelamatan itu dilakukan, mereka berusaha dengan sangat keras, sampai akhirnya berhasil menyelamatkan korban yang tersisa. Tetapi ada satu korban lagi yang tertinggal, dan ternyata korban tersebut adalah orang yang sudah mengorbankan dirinya untuk korban yang lain. Alhasil tim damkar kembali melakukan dan berhasil menemukan korban tersebut. Mengetahui kondisinya yang sangat parah, membuat Sukin langsung memberikan penanganan pertama dan Songyan pun langsung menemui Sukin. Setelah itu, akhirnya tim medis dan tim damkar berhasil menjalankan misi mereka. Songyan juga memuji keberanian Sukin. Lalu, salah seorang anggota damkar meminta tim damkar untuk berfoto bersama. Dan Sukinlah yang mengabadikan momen tersebut. Mereka terlihat sangat bahagia dan bangga dengan profesi yang mereka geluti. Karena damkar bukanlah sekedar profesi biasa. Mereka bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan nyawa. Dan sudah pasti mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sukin juga sangat terpukau dengan keberanian dan ketampanan Songyan. Kemudian di kantor damkar mereka kedatangan wartawan. Wartawan tersebut ingin mengetahui perihal penyelamatan yang dilakukan tim damkar. Saat itu Li Meng meminta Songyan untuk berbicara. Namun Songyan malah menunjuk Sukin. Karena Songyan merasa jika berkat tim medislah korban-korban terselamatkan. Lalu tak disangka tersebar sebuah video yang mengatakan jika Cheng Yu, orang yang berkorban menyelamatkan korban lainnya, ternyata adalah orang yang jahat. Karena ia menipu banyak wanita. Hal tersebut secara bersamaan menjadi trending topik, berbarengan dengan penyelamatan yang dilakukan tim medis dan tim damkar. Tak hanya itu, secara tak sengaja Sukin malah melihat kebersamaan Li Meng dan Songyan.
Hal itu membuat Sukin langsung terlihat sangat cemburu. Dengan jahilnya, Songyan yang sudah mengetahui jika Sukin cemburu malah semakin menambah kecemburuan Sukin dengan mengatakan jika ia bisa jadi akan menikah dan memiliki anak bersama orang lain. Alhasil Sukin merasa sangat kesal. 或许终有一天，我会彻底的放下你。 Di rumah sakit, Sukin dan si Jia melihat seorang anak kecil yang sangat berterima kasih pada Cheng Yu karena pertolongannya. Namun kasihan, Cheng Yu juga harus berurusan dengan polisi karena kejahatannya. Sukin juga bertemu wanita yang ternyata juga ditipu oleh Cheng Yu. Mengetahui hal itu membuat Sukin memberikan pemahaman pada wanita tersebut jika terkadang kejahatan dan kebaikan bisa berjalan beriringan. Di sisi lain, Jiang Yu dan Li Meng sedang menyelidiki penyebab kebakaran di suatu gedung. Namun mereka menemukan beberapa kejanggalan. Pemilik tempat tersebut juga bersikap sangat aneh. Benar saja kebakaran ini memang sengaja dilakukan. Bahkan pemilik tempat itu mengutus beberapa preman karena ia tidak mau kebenaran tersebut sampai terbongkar. Alhasil perkelahian pun sempat terjadi. Beruntung Songyan dan beberapa anggota membantu mereka semua. Tak berselang lama pihak kepolisian pun ada di sana untuk mengamankan situasi. Lagi-lagi pemilik tempat tersebut tetap tidak kapok. Ia masih berusaha merayu Songyan dan Jiang Yu, namun mereka tetap pada pendiriannya dan tak goyah sama sekali. Kemudian Sukin dan para perawat memberikan pengobatan kepada korban yang terluka, termasuk para penjahat. Namun ada seorang penjahat yang membuat Sukin kesal, tetapi Sukin berani melawannya dengan santai. Melihat hal itu membuat Songyan kagum dengan keberanian Sukin. Tetapi Songyan tetap melarang Sukin bersikap seperti itu. Di saat yang bersamaan Jiang Yu juga menemui Sukin. Mereka pun mengobrol dengan sangat akrab. Hal itu sampai membuat Songyan terlihat sangat cemburu. Ketika mereka semua bersiap pulang, lagi-lagi pemilik tempat tersebut memperlihatkan kekesalannya. Alhasil Songyan pun membalas dengan menjahilinya. Keesokan harinya, Songyan, Jiang Yu, dan Li Meng menghadap pada Kapten Satgas. Di sana, Songyan dan Jiang Yu langsung mengakui kesalahan mereka karena sudah melakukan perlawanan di lokasi kebakaran yang mereka selidiki. Namun ternyata Kapten Satgas malah ingin memberikan mereka hadiah karena apa yang sudah mereka lakukan. Walaupun ada beberapa hal yang membuat kantor pusat mendapat teguran, alhasil Kapten Satgas pun langsung memberikan hadiah tersebut. Songyan pun dengan sigap menerimanya. Setelah itu Jiang Yu mengatakan jika ia merasa Sukin seperti menyukai seseorang dan ia langsung berpura-pura jika orang yang disukai Sukin itu adalah dirinya. Bahkan Jiang Yu tanpa segan mengatakan ia akan mengejar Sukin karena ia juga sangat menyukai Sukin. Hal itu pun membuat Songyan merasa sangat kesal sampai akhirnya ia mengakui jika ia sangat menyukai Sukin. Mendengar pengakuan tersebut membuat Jiang Yu langsung tertawa karena tujuannya memang seperti itu. Alhasil Songyan menjadi geram dengan apa yang Jiang Yu lakukan. 你是不是喜欢他？你跟我说。对比你能看到的、能想到的、能理解到的，要更喜欢他。我把你真话给逼出来了，我可算离婚了。 Di malam hari, Jiang Yu sedang tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan mental para anggota damkar karena mereka yang sedang merasa sangat bersalah sebab perkelahian yang terjadi. Mereka merasa tidak berguna sampai membuat Jiang Yu harus berkorban. Sebenarnya Jiang Yu sedang meminta pendapat Songyan, namun tanpa sadar Jiang Yu malah terus berbicara seorang diri sampai membuat Songyan merasa heran. Alhasil Songyan hanya menyemangati Jiang Yu. Hubungan Jiang Yu dan Songyan memanglah terlihat sangat unik. Keesokan harinya, Songyan dan Jiang Yu mengajak beberapa anggota damkar untuk pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan para preman, namun preman tersebut masih berlagak sok hebat, sampai akhirnya mereka mengetahui hukuman yang akan mereka terima. Barulah mereka meminta maaf pada anggota damkar. Saat itu, Jiang Yu, Sukin, dan dua anggota damkar sedang memberi makan kucing. Songyan juga ada di sana. Namun tanpa sengaja Jiang Yu dan Sukin terlihat begitu dekat. Sampai akhirnya Songyan langsung mengejutkan mereka. Songyan memang benar-benar terlihat sangat cemburu. Setelah itu Jiang Yu sedang merasa pusing karena harus mengatur shift para anggota. Ia pun meminta bantuan Songyan. Namun Songyan menolaknya. Tak berselang lama Sukin juga ada di sana. Sukin tidak sadar jika ia meminum minuman Songyan. Jiang Yu yang melihat tingkah mereka berdua merasa sangat lucu. Lalu mereka juga membicarakan perihal para anggota yang harus bertemu dengan keluarganya.
Tetapi ada beberapa kemungkinan yang tidak bisa dilakukan, namun Sukin memiliki sebuah ide yang bisa saja mereka lakukan. Beberapa hari kemudian, para anggota damkar diajak untuk makan bersama. Namun kali ini menu makanan mereka ada yang berbeda karena mereka bisa merasakan makanan yang dibuat oleh keluarga mereka masing-masing. Ternyata itulah cara Jiang Yu, Song Yan, dan Sukin membuat para anggota merasakan kehangatan keluarga. Bahkan mereka juga memberikan rekaman video untuk menambah kehangatan tersebut sampai membuat mereka merasa sangat terharu. Sukin dan Song Yan turut bahagia melihat reaksi mereka semua. Setelah itu, tim damkar kembali menjalankan tugas mereka. Kali ini mereka kembali berhasil melakukan penyelamatan. Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis, ternyata korban tersebut mengidap suatu penyakit. Namun ia menolak melakukan pengobatan intensif di rumah sakit. Sampai akhirnya ia tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, korban tersebut langsung diberikan perawatan terbaik. Sukin juga menemui direktur untuk membicarakan penyakit dari korban tersebut. Bahkan Sukin juga sudah memberikan diagnosanya, tetapi pihak keluarga korban malah meragukan dan menyalahkan Sukin. Sampai akhirnya Song Yan langsung memberikan pembelaan untuk Sukin. Li Meng pun merasa heran dengan apa yang Song Yan lakukan. Lalu ketika pemeriksaan dilanjutkan, kondisi korban sudah sangat kritis, namun direktur membenarkan diagnosa yang Sukin berikan. Setelah operasi selesai, Sukin langsung menemui keluarga korban dan memberikan kabar baik perihal kondisi korban. Saat itulah keluarga korban baru menyadari betapa baiknya Sukin. Bahkan mereka juga merasa sangat bersalah atas apa yang sudah mereka lakukan. Namun Song Yan meyakinkan mereka jika Sukin bukanlah orang yang pendendam. Kemudian Sukin sudah kembali ke kantor damkar, namun ia sedang bersiap untuk pergi. Saat itu langkah kaki Sukin terhenti karena Song Yan memanggilnya. Ternyata Song Yan memberikan Sukin sebuah hadiah, dan hadiah tersebut adalah akuarium kecil yang sudah berisi ikan. Alhasil Sukin juga ingin memberikan hadiah untuk Song Yan. Saat itu Song Yan kembali mengingat kenangan masa lalu bersama Sukin sampai membuat dirinya tersenyum sendiri di malam hari. Song Yan mendapati akuarium yang berisikan kura-kura dan selembar surat. Ternyata itu adalah pemberian Sukin. Dengan jahilnya, Song Yan malah mengirim foto Xiao Meng yang terlihat akan memakan kura-kura pemberian Sukin. Mengetahui hal itu membuat Sukin merasa sangat kesal, padahal Song Yan tidak benar-benar melakukannya. Keesokan harinya, Yan Chen menghubungi Sukin karena ia ingin mengajak Sukin berbelanja beberapa makanan. Akhirnya mereka pun pergi bersama, namun tak disangka Song Yan dan Yang Qi juga ada di sana, dan mereka pun bertemu. Lagi-lagi tatapan Yan Chen pada Song Yan terlihat sangat mengerikan. Hubungan mereka memanglah sangat tidak baik, bahkan Yan Chen juga tidak segan-segan merendahkan Song Yan. Walaupun secara tidak langsung situasi itu membuat Sukin terlihat sangat kesusahan. Sampai akhirnya Sukin, Song Yan, dan Yang Qi pulang bersama. Sesampainya di kantor damkar, Sukin menerima telepon dari ibunya. Lagi-lagi ibu Sukin mengatur kencan buta untuknya, dan Sukin sama sekali tidak bisa membantah apa yang sudah diatur oleh ibunya. Keesokan harinya, Jiang Yu mendapatkan informasi jika tim medis akan berhenti menjalankan tugas. Ia langsung bisa menebak jika hal tersebut dilakukan oleh ibu Sukin, karena Jiang Yu juga menyadari betapa kejamnya ibu Sukin. Beberapa hari kemudian, Ibu Sukin bertemu dengan Song Yan. Song Yan memang terlihat sangat tidak menyukai Ibu Sukin, bahkan ia sama sekali tidak bersikap sopan pada Ibu Sukin tersebut. Sikap Ibu Sukin memang begitu sangat menyebalkan, karena ia terlalu menganggap remeh seseorang yang berbeda kelas dengan dirinya. Namun kali ini Song Yan sudah berani berbicara dengan lantang kepadanya, walaupun Song Yan harus menahan amarahnya. Karena Song Yan tidak akan rela jika Ibu Sukin sampai melakukan sesuatu pada keluarganya. Ibu Sukin juga tidak segan melarang Song Yan berhubungan dengan Sukin, karena mereka tidak akan pernah bersatu. Di kantor damkar, para anggota damkar sedang melakukan latihan. Namun beberapa anggota tim medis penasaran dan ingin mencobanya. Tetapi mereka malah menyemprotkan air ke arah Sukin. Alhasil Sukin menjadi basah kuyup. Mengetahui hal itu langsung membuat Song Yan memahami dan memberikan pakaian untuk Sukin. Tak hanya itu, Song Yan juga membantu mengeringkan dan menyisir rambut Sukin. Situasi itu membuat Sukin mengingat masa lalu mereka yang sangat indah.
Saat itu, Sukin juga menanyakan perihal apa yang sudah Songyan lewati selama 10 tahun terakhir selepas mereka berdua putus. Namun Songyan tidak ingin memberitahunya sama sekali karena ia bingung apa hubungan di antara mereka berdua. Sampai akhirnya Sukin mempertanyakan bagaimana jika mereka berada di jalan buntu karena tidak ada kejelasan perihal bagaimana hubungan mereka ke depannya. Hal itu membuat Songyan mempertegas jika lebih baik mereka tidak lagi bertemu. Dengan berat hati, Sukin pun menerima keputusan Songyan itu, walaupun keputusan yang Songyan buat tidak seperti apa yang ia inginkan. Di malam hari sedang berlangsung makan malam perpisahan tim medis. Songyan sempat tidak ingin bergabung, namun Jiang Yu memaksanya. Di meja makan itu, para tim medis dan tim damkar pun bergabung. Mereka pun saling berbincang, sampai akhirnya suasana berubah, karena Sukin yang tak sengaja menganggap remeh pekerjaan tim damkar. Dengan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menganggap diri mereka sebagai pahlawan. Mendengar hal itu membuat Songyan sangat marah dan ia langsung mengajak Sukin pergi dari tempat tersebut dan berbicara empat mata. 其实我很不喜欢英雄主义，不应该跟某一种职业挂上钩，职业就该是职业本身。 Di lapangan, Songyan meluapkan amarah dan kekecewaannya pada Sukin karena anggapan Sukin perihal perjuangan yang sudah tim damkar lakukan. Namun Sukin terus membela diri jika ia tidak bermaksud seperti itu. Tetapi Songyan sudah tidak menerima penjelasan apapun. Ia hanya berpikir jika Sukin selalu menganggap orang lain bodoh. Bahkan bagi orang-orang yang mencintai profesi mereka akan dianggap sesuatu hal yang konyol oleh Sukin. Hal tersebut membuat Songyan benar-benar meninggalkan Sukin dan memberikan ucapan selamat tinggal untuk Sukin. 再见，君上。你，我只是不希望看到你们为了信念如此冒险，不希望你的职业成为你背负的重担。 Situasi itu membuat Sukin merasa sangat terpukul, apalagi Songyan hanya salah paham dengan perkataannya. Sukin juga terus memandangi seragam Songyan, sembari mengingat perjuangan yang Songyan lakukan. Sukin juga menaiki mobil damkar. Di sana ia menemukan korek api milik Songyan yang dulu pernah ia berikan. Sukin seperti tidak menyangka jika Songyan masih menyimpan benda pemberiannya. Kemudian tim medis pun berpamitan dan bersiap untuk pergi. Sukin juga meminta tolong pada Jiang Yu untuk mewakilkan dirinya, meminta maaf pada tim damkar atas perkataan yang sudah ia lontarkan. Saat itu, Songyan benar-benar tidak ada di sana. Ia hanya melihat kepergian tim medis dari jendela kamarnya. Di masa lalu, ternyata Songyan adalah seorang tentara. Ia juga memiliki seorang teman yang sangat akrab dengan dirinya. Saat itu, Songyan diminta untuk menuliskan sebuah surat untuk anggota keluarganya, karena mereka akan menghadapi pertempuran yang sangat sulit. Alhasil, Songyan membuat surat khusus untuk Sukin, karena Sukin adalah cahaya dan semangat hidupnya. Pada saat pertempuran, hal buruk pun terjadi pada Songyan. Beruntung korek api yang Sukin berikan untuknya bisa menahan peluru yang diarahkan ke tubuh Songyan. Ketika Songyan terbaring lemah, rekannya mempertanyakan siapa gadis yang ada di korek api tersebut. Songyan pun mengatakan jika gadis itu adalah orang yang akan ia nikahi ketika ia sukses nanti. 是我要娶的人，等我换出人样来，就回去娶她。 Kembali ke masa sekarang, Sukin sedang memandangi akuarium pemberian Songyan. Sukin pun terlihat murung karena setelah itu ia tidak akan sering bertemu dengan Songyan. Di sisi lain, Songyan masih terlihat begitu kesal. Di saat yang bersamaan, Jiang Yu pun masuk ke kamar. Ia berusaha menjelaskan jika Sukin bukanlah orang yang tidak baik. Namun, Songyan enggan mendengarkannya. Ia malah lebih memilih tidur. Tetapi Jiang Yu melarangnya. Alhasil Songyan semakin kesal dan Jiang Yu pun malah menjahili Songyan. Keesokan harinya, Sukin melakukan kencan buta bersama laki-laki pilihan ibunya. Laki-laki tersebut terlihat menyukai Sukin, bahkan ia juga langsung mengajak Sukin untuk menikah dengan dirinya. Namun Sukin menolak. Sukin memberitahu laki-laki itu jika sebenarnya ia sudah memiliki seorang kekasih. Lalu Sukin pun langsung bergegas pergi. Di kantor damkar, Songyan dan Jiang Yu sedang makan bersama. Jiang Yu masih merasa sangat kehilangan atas kepergian tim medis dari kantor mereka.
Tak hanya itu, Jiang Yu juga membahas Sukin sembari menjahili Songyan. Alhasil Songyan pun menjadi kesal dan langsung menendang kaki Jiang Yu sampai membuat Jiang Yu kesakitan. Pada scene yang berbeda, Sukin bersama rekan kerjanya sedang makan bersama. Si Jia juga ada di sana. Saat itu Sukin membahas perihal pekerjaan mereka. Ternyata Sukin masih belum bisa memahami sepenuhnya perihal kehormatan dari setiap profesi yang dimiliki seseorang, apalagi seorang dokter yang membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Namun si Jia sangat merasa bangga dengan profesinya sebagai dokter. Tak disangka perbincangan mereka itu diketahui oleh direktur yang juga ada di sana. Di sisi lain, lagi-lagi Songyan terlihat sangat murung. Bahkan ia terus memandangi kontak dan foto Sukin, sampai ia tidak menyadari jika sudah salah membuat panggilan pada Sukin. Alhasil Sukin pun menerima telepon tersebut dan membuat Songyan kebingungan ingin beralasan apa. Hubungan mereka berdua memang terlihat sangat kaku dan dingin. Namun isi hati mereka sangatlah hangat karena mereka saling mencintai satu sama lain. Di rumah sakit, Sukin sedang melakukan operasi bersama rekan kerjanya. Tak disangka direktur terus mengamati apa yang Sukin lakukan. Alhasil, setelah Sukin menyelesaikan tugasnya, ia langsung menemui direktur dan menanyakan perihal saran apa yang akan direktur berikan kepadanya. Ternyata direktur memandang Sukin sebagai seseorang yang tidak memiliki keyakinan dalam profesi yang ia tekuni. Bahkan Sukin juga sudah mengabaikan sumpah dokter. Hal itulah yang membuat Sukin tidak bisa merasakan kehormatan dari profesinya sendiri. Padahal Sukin adalah ahli bedah yang sangat berbakat. Hal itu membuat direktur merasa kecewa padanya. Setelah itu Sukin mendapatkan sebuah peran karena rumah sakit akan melakukan latihan kebakaran. Keesokan harinya Sukin langsung bersiap melakukan aktivitasnya, begitu juga Songyan. Sesampainya Sukin di rumah sakit, latihan itu pun dimulai. Situasi dibuat seolah kebakaran benar-benar terjadi. Namun Sukin merasa sedih, aneh dengan perannya. Tetapi ia tetap menjalankan peran tersebut. Tak berselang lama, Songyan pun menyelamatkan Sukin. Songyan protes dengan peran yang Sukin lakukan, karena bisa membahayakan nyawanya jika benar-benar terjadi kebakaran. Lalu tak disangka terjadi gempa bumi, semua orang menjadi sangat panik. Alhasil Songyan dan para anggotanya langsung berkumpul. Saat itu para anggota medis langsung mengamankan semua pasien. Sinyal juga menghilang karena bencana alam tersebut. Di sisi lain, tim damkar bergegas mempersiapkan penyelamatan dan menuju lokasi gempa bumi terparah. Sementara itu, pihak rumah sakit juga sedang membentuk tim yang bersedia berada di lokasi gempa bumi tersebut dan mereka langsung mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan. Tim medis juga tidak lupa mengabari anggota keluarga mereka. Begitu juga dengan Sukin. Namun, Sukin hanya berani mengabari ayah dan kakaknya. Yan Chen pun langsung terlihat panik ketika mengetahui kabar yang Sukin berikan. Di malam hari, tim damkar sedang dalam perjalanan. Namun, perjalanan mereka terhenti karena terjadi longsor. Setelah melihat keadaan, Songyan memutuskan agar mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Para tim damkar terlihat sangat bersemangat menjalankan misi mereka kali ini. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Namun, desa tersebut terlihat mengalami kerusakan yang sangat parah. Alhasil, mereka pun langsung bergegas melakukan penyelamatan. Tanpa rasa takut dan lelah, tim damkar mengerahkan semua tenaga yang mereka miliki untuk mengevakuasi para korban. Di sisi lain, Sukin bersama tim medis lainnya langsung memberikan perawatan pada korban tersebut, dari yang mengalami luka berat sampai luka ringan. Sementara itu, Songyan memerintahkan agar anggotanya beristirahat, namun Jiang Yi sama sekali tidak mendengarkan perintah darinya. Ternyata Jiang Yi sedang memikirkan sesuatu karena ibu dan bibinya juga berada dekat dengan desa tersebut. Jiang Yi pun sangat mengkhawatirkan keadaan mereka, ditambah dengan gempa susulan yang terus saja terjadi. Namun, setelah keadaan sudah aman, tim damkar dan tim medis kembali menjalankan tugas mereka.
Di malam hari, Jiang Yi masih terus berusaha menghubungi keluarganya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Alhasil Jiang Yi merasa sangat sedih. Menyadari hal itu membuat Song Yan langsung membantu Jiang Yi. Ia sudah menyebarkan kepada pihak pusat untuk mencari keberadaan keluarga Jiang Yi. Di sisi lain, Sukin dan rekannya sedang ingin beristirahat. Bahkan kaki Sukin sampai bengkak karena pekerjaan yang ia lakukan di sana. Di saat yang bersamaan, Sukin mendapatkan panggilan tugas untuk menyelamatkan para korban. Sesampainya di lokasi, Sukin melihat para tim damkar sedang melakukan evakuasi. Mereka berhasil menyelamatkan beberapa korban. Sampai akhirnya di detik terakhir mereka menemukan korban yang meninggal di tempat. Namun korban tersebut adalah ibu hamil. Mengetahui hal itu membuat Sukin langsung memeriksa kondisi janinnya. Ternyata janin tersebut masih hidup. Alhasil Sukin bergegas melakukan pertolongan. Ia harus melakukan operasi sesar di saat itu juga, walaupun itu adalah kali pertama ia melakukannya. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya Sukin berhasil melakukannya dan bayi itu pun selamat. Tangis haru anggota damkar langsung pecah di saat itu juga. Saat itu Sukin hanya terdiam. Ia merasa tidak menyangka sampai tidak bisa berkata-kata. Hanya tangisanlah yang bisa ia tunjukkan. Sukin juga mengingat semua yang pernah direktur katakan padanya. Keesokan harinya, setelah penyelamatan selesai, Sukin bergegas kembali ke markas. Namun tak disangka ternyata Song Yan sedang tidak enak badan. Mengetahui hal itu, langsung membuat Sukin memberikan beberapa makanan untuk tim damkar. Sukin juga mengingatkan mereka agar menjaga pola makan, serta istirahat. Song Yan pun sangat memahami kepedulian Sukin tersebut. Setelah itu, Sukin sedang sibuk menanyakan barang yang sedang ia butuhkan. Tak disangka saat itu rekan lama Song Yan seperti mengenali Sukin. Alhasil ia mencoba menegur Sukin. Kemudian Sukin mendapat panggilan pemeriksaan. Ia juga mendapatkan kabar jika kondisi Song Yan yang sedang tidak baik-baik saja. Alhasil Sukin langsung melihat keadaan Song Yan. Namun saat itu yang pertama Sukin lakukan adalah mengecek apakah Song Yan masih hidup. Ketika mengetahui Song Yan masih bernafas, Sukin langsung merasa sangat bersyukur karena ia sangat takut kehilangan Song Yan. Lalu gempa susulan pun kembali terjadi. Saat itu para anggota damkar masih belum menyadari jika Song Yan tidak ada bersama mereka. Namun Xiao Meng sudah menyadari hal tersebut karena ia sangat tidak tenang. Sampai akhirnya anggota damkar baru sadar jika Song Yan tidak ada bersama mereka. Alhasil mereka pun terlihat sangat panik, takut dan khawatir. Pencarian pun langsung dilakukan. Tak berselang lama kabar menghilangnya anggota damkar itu pun sampai kepada Sukin. Ia langsung menuju ke lokasi tersebut. Sementara itu, tim damkar masih berusaha melakukan pencarian sampai akhirnya mereka pun menemukan Song Yan di balik reruntuhan bangunan. Bahkan Song Yan sudah tidak sadarkan diri. Mengetahui hal itu membuat seluruh anggota damkar merasa sangat-sangat khawatir. Tak berselang lama, Sukin juga ada di sana. Ia baru mengetahui jika korban tersebut adalah Song Yan. Dan Sukin pun langsung sangat histeris. Song Yan! 我不能拿你的命去冒险。那就是我的命，让我下去。 Bahkan ia ingin turun ke bawah memberi pertolongan pertama pada Song Yan tanpa mempedulikan bahaya apapun. Akhirnya para anggota damkar menuruti permintaannya. Di sana Sukin baru mengetahui jika kondisi Song Yan sangat parah. Hal itu membuat tangisan anggota damkar pecah. Sukin juga langsung memberi pertolongan pada Song Yan, sembari berharap jika Song Yan akan kuat dan baik-baik saja. Sukin sangat takut jika Song Yan tidak ada lagi di hidupnya. Di saat yang bersamaan, Sukin menerima panggilan jika ada korban yang membutuhkannya. Alhasil dengan berat hati, Sukin harus meninggalkan Song Yan. Kemudian para anggota damkar melakukan evakuasi lanjutan untuk Song Yan dan membawa Song Yan mendapatkan pertolongan intensif. Tak hanya tim damkar yang merasa sangat terpukul, Xiao Meng juga merasakan hal yang sama. Ia langsung pergi mencari Song Yan. 还是去找他的站长吧。 Saat itu, Sukin terus ingin mengetahui kondisi Song Yan. Ia memang benar-benar sangat mengkhawatirkan Song Yan. Namun, Song Yan sedang menjalani operasi. Di saat yang bersamaan, Sukin melihat keberadaan Xiao Meng. Ia langsung menangis dan berterima kasih pada Xiao Meng karena Xiao Meng juga mengkhawatirkan kondisi Song Yan.
Alhasil Sukin dan Xiaomeng pun menunggu Songyan di luar tenda. Hal itu membuat Sukin mengingat kembali kenangan indahnya bersama Songyan. Namun Sukin kembali mendapatkan panggilan untuk menangani pasien. Setelah itu Sukin langsung bergegas menemui Songyan. Namun langkah kakinya terhenti, bahkan air matanya langsung menetes. Ketika melihat para perawat membawa mayat keluar dari ruang operasi, ia sempat mengira jika itu adalah Songyan. Namun ternyata bukan, karena operasi Songyan berjalan lancar dan Songyan sudah berada di ruang perawatan. Tetapi di saat yang bersamaan, Sukin malah jatuh pingsan. Kabar baik mengenai Songyan pun akhirnya sampai pada anggota damkar yang lain. Di sisi lain, Sukin akhirnya menjalani perawatan dan ia berada tepat di sebelah Songyan. Ketika Sukin tersadar dan mengetahui Songyan ada di sampingnya, Sukin langsung mendekat dengan Songyan. Ia juga sangat mempedulikan Songyan. Tak berselang lama, akhirnya Songyan pun tersadar dan ia langsung melihat Sukin yang ada di sampingnya. Begitu juga dengan Sukin. Alhasil mereka saling menatap, lalu menanyakan keadaan satu sama lain. Setelah itu seorang perawat masuk. Ia merasa heran karena posisi tempat tidur mereka yang saling berdekatan. Saat itu Songyan kembali mengingat ia pernah mengatakan jika ia ingin menikahi Sukin. Pada scene yang berbeda, Jiang Yi mendapatkan kabar gembira dari Li Meng karena keluarga baik-baik saja dan sudah mendapatkan pertolongan. Saat itu, Xiao dan Yan Chen juga ada di sana. Yan Chen menjenguk Sukin yang sedang terbaring lemah. Ia juga baru menyadari jika Songyan berada tepat di samping Sukin. Namun Yan Chen tidak melakukan apapun. Ia langsung bergegas pergi. Keesokan harinya, Songyan belum pulih sepenuhnya dan Sukin terus merawat Songyan. Hal itu membuat Songyan langsung berterima kasih pada Sukin. Tak berselang lama, Lu Ji juga ada di sana untuk menjenguk Songyan. Namun Lu Ji malah mengira jika Sukin adalah istri Songyan. Alhasil, Sukin pun langsung memperkenalkan dirinya. Setelah itu, Xiaomeng dan anggota damkar juga menjenguk Songyan. Mereka saling bersenda gurau agar Songyan kembali bersemangat. Songyan juga baru mengetahui jika bayi yang mereka selamatkan sudah bertemu dengan ayahnya. Tak hanya itu, Songyan juga mengetahui jika Sukin selalu menangis mengkhawatirkan kondisi Songyan. Bahkan Sukin adalah orang pertama yang menyelamatkan Songyan tanpa memperdulikan bahaya apapun. Di malam hari, Songyan menemukan Sukin yang sedang tertidur di luar tenda. Sukin terlihat sangat kelelahan, namun suara dari monitor yang membuat Sukin langsung terbangun. Dan Sukin juga melihat Songyan ada di hadapannya. Lalu Songyan pun mengajak Sukin untuk berjalan-jalan. Akhirnya mereka pun duduk berdua sembari melihat situasi yang ada di sana. Saat itu, Sukin mengingatkan Songyan akan kenangan mereka berdua di masa lalu. Sukin juga menanyakan perihal Songyan yang pernah menjadi anggota militer. Kemudian Sukin memberikan korek api milik Songyan yang ia temui di mobil damkar. Dan korek api tersebut adalah pemberian Sukin ketika mereka masih berpacaran. Tanpa segan, Sukin juga langsung mengajak Songyan bertemu ketika mereka sudah kembali ke rumah. Saat itu, tibalah hari di mana tim damkar dan tim medis berhasil menjalankan misi mereka. Keberhasilan mereka itu pun dirayakan sangat meriah oleh para masyarakat. Perjuangan dan pengabdian mereka begitu berarti di hati seluruh masyarakat. Tak hanya itu, hubungan Songyan dan Sukin pun semakin membaik. Bahkan Songyan memberikan Sukin bunga yang sangat indah. Keesokan harinya, Sukin terus tersenyum sembari memandangi akuarium pemberian Songyan. Lalu Sukin berinisiatif untuk mengirim pesan lebih dulu pada Songyan. Pesan tersebut pun berakhir dengan baik karena Songyan dan Sukin akhirnya membuat janji untuk bertemu. Tak berselang lama, Songyan pun menantikan kedatangan Sukin. Ketika Songyan melihat Sukin, ia langsung terpesona dengan kecantikan Sukin. Hal itu sampai membuat Sukin merasa malu. Kemudian mereka pun memutuskan untuk naik kereta bawah tanah. Di sana, Sukin tak sengaja memperlihatkan jika ia adalah anak orang kaya. Karena Sukin tidak bisa menggunakan kartu kereta api dengan baik. Alhasil Songyan yang langsung membantunya. Di dalam kereta api, mereka sangat berdesak-desakan. Hal itu membuat posisi Songyan yang sangat dekat dengan Sukin.
Kemudian Sukin dan Songyan bergegas menuju bioskop. Mereka juga memesan beberapa makanan dan minuman. Di dalam bioskop lagi-lagi Songyan tetap menjalankan tugasnya demi keamanan para penonton yang ada di sana. Hal itu membuat Sukin terus memperhatikan Songyan. Bahkan Sukin juga melewatkan film yang sedang ditonton. Suasana bioskop hampir saja membuat Sukin dan Songyan terlena. Setelah selesai menonton film, Songyan langsung mengantarkan Sukin kembali ke rumahnya. Namun Sukin terlihat tidak ingin berpisah dengan Songyan. Alhasil Sukin langsung mengajak Songyan untuk mampir ke rumahnya dan memasak beberapa makanan. Karena di rumah Sukin tidak ada bahan makanan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berbelanja beberapa bahan makanan tersebut. Sesampainya di rumah, Songyan langsung memasak makanan untuk mereka. Sukin hanya memandangi apa yang dilakukan Songyan dan memuji masakannya. Setelah itu, Songyan pun berpamitan pulang. Namun Sukin terlihat tidak terima dan langsung mengejar Songyan. Mengetahui hal itu membuat Songyan membulatkan tekadnya. Ia langsung mengajak Sukin untuk kembali bersamanya, menjalani hubungan yang bahagia. Sukin yang mendengar hal tersebut seperti tidak menyangka, dan tanpa menunggu lama akhirnya Sukin langsung memberikan jawaban jika ia bersedia untuk kembali menjalani hubungan dan menikah dengan Songyan. 比以前更相知相爱了，那就在一起吧。现在我们应该在一起了。你那么喜欢我啊？是，我还喜欢你。想好了找我。好啊。 我们结婚吧。 Alhasil malam itu menjadi malam yang indah bagi mereka berdua karena di malam itu dilewati dengan penuh cinta. Keesokan harinya, Sukin terlihat sangat segar. Ia juga langsung memeluk Songyan yang sedang melihat keindahan salju. Songyan juga membalas pelukan Sukin itu dengan sebuah kecupan. Lalu mereka pun sarapan bersama. Saat itu Sukin terlihat cemburu karena Songyan yang akan bekerja bersama Li Meng. Bahkan rasa cemburu itu masih berlanjut sampai di lift. Alhasil Songyan langsung mencium Sukin agar ia percaya jika Songyan tidak memiliki perasaan apapun pada Li Meng. Di rumah sakit, Sukin mendapatkan penghargaan karena pertolongan yang ia lakukan. Namun ketika Sukin diminta untuk memberikan beberapa patah kata, ia malah merendahkan dirinya sendiri. Hal itu membuat para rekannya merasa heran atas apa yang Sukin lakukan. Setelah acara selesai, direktur memanggil Sukin. Tak disangka direktur memberikan Sukin sebuah penghargaan atas apa yang ia lakukan. Bahkan direktur juga sangat bangga pada Sukin. Alhasil hubungan mereka pun kembali membaik. Si Jia juga terkejut ketika melihat Sukin yang memakai penghargaan pemberian direktur. Saat itu, Songyan kembali ke rumahnya dan makan bersama keluarganya. Lagi-lagi, Zai Miao sangat kepo akan apa yang Songyan lakukan. Sampai akhirnya, Songyan tidak mempedulikan tingkah Zai Miao tersebut. Songyan juga mengaku pada bibi dan adik sepupunya itu jika ia sudah berpacaran dengan Sukin. Mengetahui hal itu membuat bibi dan Zai Miao terkejut. Namun, bibinya langsung menyumpal mulut Zai Miao agar ia tidak mengatakan hal yang tidak-tidak. Kemudian Songyan pun menemui atasannya. Ternyata Songyan sedang ingin diberikan jabatan yang lebih tinggi. Namun Songyan menolak hal tersebut karena ia ingin tetap ada di posisinya selama ini. Keputusan itu pun membuat atasannya tidak bisa berkata-kata. Setelah itu Songyan membantu Li Meng yang sedang kesusahan. Songyan juga membahas perihal anggotanya yang sedang mengalami trauma karena mereka merasa sangat bersalah sebab tidak berhasil menyelamatkan beberapa korban gempa bumi. Li Meng yang sudah mengetahui hal itu pun berusaha untuk membantu para anggota Songyan kembali pulih. Tak hanya itu, Songyan juga memberitahu Li Meng jika ia sudah berpacaran dengan Sukin. Di sisi lain, Sukin merasa kesal karena Songyan tidak mengirimkan pesan apapun kepadanya. Sampai di malam hari, Sukin pun sudah pulang ke rumah. Namun Songyan tetap tidak mengirimkannya pesan. Alhasil Sukinlah yang mengirim pesan pada Songyan. Tanpa menunggu lama, Songyan pun langsung berada di halaman rumah Sukin. Mengetahui hal itu membuat Sukin sangat bahagia. Tetapi Songyan malah menjahilinya. Ternyata Songyan memberikan beberapa alat penyelamat di mobil Sukin. Songyan juga meminta Sukin untuk mempraktikkan
mempraktekkannya. Lalu kesalahan Sukin tak kunjung hilang karena Songyan kembali menjahilinya dan Songyan malah tidak peka akan apa yang Sukin inginkan. Alhasil Sukin langsung kembali ke rumah dan menendang sendal yang sudah ia siapkan untuk Songyan. Tetapi tak berselang lama tiba-tiba Songyan sudah menekan bel rumah Sukin. Ketika Sukin membuka pintu tersebut, Songyan langsung menggoda Sukin tanpa henti. Di pertengahan malam, Songyan dan Sukin pun terbangun. Dalam pelukan Songyan, Sukin sedang menginginkan sesuatu. Ia ingin bisa membuat orang mengerti walaupun ia tidak mengatakan sesuatu. Karena Sukin sering tidak bisa jujur akan apa yang sebenarnya ingin ia katakan. Mengetahui hal itu langsung membuat Songyan menenangkannya. Sembari mengatakan jika Sukin tidak membutuhkan hal itu, sebab ada Songyan yang selalu memahami dirinya. Keesokan harinya, Sukin sedang bersiap untuk bekerja. Begitu juga dengan Songyan, tetapi tiba-tiba Sukin mengingat bekas luka yang tidak wajar di tubuh Songyan. Hal itu membuatnya sangat khawatir, namun Songyan langsung menenangkan Sukin dengan memberinya sebuah kecupan di pagi hari. Sesampainya di rumah sakit, rekan kerja Sukin merasa heran dengan perubahan di diri Sukin karena ia sudah terlihat lebih ceria dari biasanya. Kemudian Sukin yang baru selesai bekerja langsung dihubungi oleh Yan Chen. Namun Sukin sudah berada di sebuah mall. Mengetahui hal tersebut membuat Yan Chen sedikit curiga. Sementara itu Songyan sudah menunggu Sukin dan mereka pun makan bersama. Tak disangka Xiao juga ada di sana. Lalu ia langsung menghampiri Sukin dan Songyan. Tetapi hubungannya dengan Songyan terlihat baik-baik saja. Saat itu Songyan dan Sukin membuat janji untuk bertemu. Mereka benar-benar terlihat sangat bahagia. Namun tak disangka Sukin malah melihat Yan Chen yang juga ada di sana. Tetapi Sukin langsung lebih memilih berada di sisi Songyan dan Sukin juga menuruti perintah Songyan. Lagi-lagi Yan Chen terus mengatakan jika Songyan tidak pantas untuk Sukin. Bahkan hubungan mereka juga tidak akan berjalan dengan baik karena orang tua Sukin yang tidak akan merestui mereka berdua. Mendengar hal itu membuat Songyan langsung membuat Yan Chen merasa terpukul karena Songyan mengatakan jika selama ini Sukin sama sekali tidak bahagia. Bahkan Yan Chen yang merasa sudah memahami Sukin sama sekali tidak memahaminya. Ternyata Sukin selalu mengkonsumsi obat tidur agar ia bisa beristirahat. Hal itu langsung membuat Yan Chen terdiam. Songyan bahkan sampai menangis karena ia takut jika Sukin akan melakukan hal yang tidak baik jika ia terus-terusan hidup di bawah tekanan. Akhirnya Songyan pun pergi meninggalkan Yan Chen seorang diri. Kemudian Songyan kembali menemui Sukin. Sukin sempat mengkhawatirkan mereka berdua, namun lagi-lagi Songyan langsung menerkam Sukin dan menggoda dirinya untuk membuat malam itu menjadi malam yang penuh cinta antara mereka berdua. Setelah selesai, Sukin pun kembali berada di pelukan Songyan. Ia menceritakan sisi baik ibunya pada Songyan dan juga rasa kasihannya pada Yan Chen. Keesokan harinya, Songyan sudah menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Songyan juga memberikan kecupan untuk Sukin karena ia yang bangun lebih lama. Lalu mereka pun sarapan bersama, sembari membicarakan kesibukan masing-masing. Tak berselang lama, Sukin mendapat telepon dari ibunya. Ternyata ibu Sukin meminta dirinya untuk datang ke rumah mereka. Awalnya Sukin sempat menolak, tetapi ibunya langsung mengancam pekerjaannya. Hal itu membuat Sukin bersedia mematuhi keinginan ibunya tersebut. Perbincangan itu pun Sukin beritahukan pada Songyan dan Songyan yang sangat memakluminya. Setelah itu, Sukin sedang menjalankan tugasnya. Ia menyelamatkan korban dari bus yang terbakar. Di sana ia bertemu dengan Zai Miao. Ternyata Zai Miao sudah menyelamatkan para penumpang bus. Pertemuan mereka sedikit membuat Sukin merasa heran karena Zai Miao sudah bersikap sangat baik pada Sukin. Semua itu terjadi karena ia mengetahui jika Sukin dan Songyan sudah kembali berpacaran. Saat itu Sukin baru selesai bertugas. Ia langsung mendapatkan telepon dari Songyan. Mereka masih terlihat di mabuk asmara karena terus saling merindukan satu sama lain. Zai Miao yang melihat tingkah Songyan langsung merasa geli. Alhasil Songyan pun memberikan pelajaran pada adik sepupunya itu. Hubungan mereka berdua memang sangatlah lucu karena terus saling menjahili satu sama lain. Di sisi lain, Sukin sudah berada di rumah orang tuanya dan mereka sedang makan bersama.
Saat itu dengan penuh keberanian, Sukin mengaku pada orang tuanya jika ia sudah berpacaran dengan Songyan dan akan hidup bersamanya. Mengetahui hal itu membuat orang tua Sukin langsung tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Tetapi Sukin tidak goyah sama sekali. Bahkan Sukin juga menyerahkan aset yang diberikan untuknya. Hal yang sama pun dilakukan orang tuanya. Mereka sama sekali tidak luluh dengan sikap Sukin. Bahkan mereka merasa sangat kecewa karena Sukin rela menjalani hubungan tanpa restu orang tua. Lagi-lagi alasan yang orang tuanya lontarkan adalah karena latar belakang Songyan yang tidak sama dengan keluarga mereka. Tetapi Sukin tetap pada keputusannya. Ia juga tetap akan menganggap dan berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah tidak menerima Sukin. Pada scene yang berbeda, Songyan sedang bersama keluarganya. Tak berselang lama, Songyan mendapatkan sebuah telepon yang langsung membuatnya terlihat khawatir. Bahkan ia langsung bergegas pergi. Ternyata Sukin sedang menunggu kedatangan Songyan. Ketika Songyan menemui Sukin, Sukin langsung berjalan untuk berada di pelukan Songyan. Mengetahui keadaan Sukin membuat Songyan langsung membawa Sukin ke rumahnya. Karena Sukin juga tidak ingin tinggal di rumah yang diberikan orang tuanya. Sesampainya di rumah, Songyan langsung memberikan kunci pada Sukin untuk antisipasi jika Songyan sedang berada di markas menjalankan tugasnya. Lalu mereka pun masuk ke rumah. Kedatangan mereka berdua disambut dengan sangat baik oleh keluarga Songyan dan mereka pun makan bersama. Saat itu Zai Miao terus saja mengoceh sampai membuat Songyan merasa geram. Setelah makan malam selesai, Songyan dan Sukin bersiap untuk istirahat. Namun bibi Songyan sudah memisahkan selimut mereka. Hal itu membuat Songyan merasa tidak terima. Namun Sukin malah memaksa untuk menuruti kemauan bibinya. Tetapi Sukin tetap berada di pelukan Songyan. Saat itu Sukin sedang mengkhawatirkan jika ruangan tersebut tidak kedap suara. Alhasil suara senda gurau mereka terdengar sampai keluar kamar. Keesokan paginya, Songyan sedang menyiapkan sarapan dan mereka pun makan bersama. Sukin memang benar-benar sangat diperlakukan baik oleh keluarga Songyan. Bahkan Sukin terlihat sangat bahagia berada di tengah-tengah mereka. Setelah itu Sukin, Songyan dan Zai Miao sedang mengemasi barang-barang Sukin di rumah lamanya. Bahkan Zai Miao juga berjanji pada Sukin jika ia dan Songyan akan memberikan kenyamanan serta kebahagiaan untuk Sukin. Kemudian Sukin dan Songyan sedang mencoba beberapa kasur baru untuk mereka. Mereka pun sangat teliti mengecek kasur tersebut karena mereka harus mendapatkan kasur yang paling nyaman. Setelah mencoba beberapa kasur, akhirnya mereka mendapat satu kasur yang sangat cocok. Namun kasur tersebut membutuhkan waktu yang lama jika ingin diantar ke rumah. Alhasil Songyan mengutus para anggotanya untuk membawa kasur tersebut. Sesampainya di sana, para anggota langsung menyapa Sukin, sampai membuat Sukin merasa malu, dan mereka pun menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Songyan. Sesampainya di rumah, para anggota langsung membantu Songyan dan Sukin menata kembali kamar mereka. Setelah selesai, Sukin pun membersihkan kamar tersebut. Songyan yang melihat Sukin bekerja terlalu keras langsung menggantikan pekerjaannya. Hal itu membuat Sukin merasa sangat dimanja oleh Songyan. Tetapi Songyan bahagia karena Sukin juga bahagia. Di malam hari, Songyan dan Sukin harus berpisah karena Songyan akan kembali ke kantor damkar. Mereka pun saling berpelukan dan berciuman sebagai tanda perpisahan, walaupun mereka tidak akan berpisah terlalu lama. Saat itu, paman dan bibi Songyan sudah menyiapkan makanan untuk Sukin yang baru saja pulang kerja. Sukin juga begitu sangat diperhatikan oleh keluarga Songyan. Bahkan ia sangat dianggap seperti anak mereka sendiri. Kemudian Sukin sedang duduk termenung di kamarnya. Tak berselang lama, Sukin pun menerima telepon dari Songyan. Songyan begitu sangat mengkhawatirkan Sukin karena untuk beberapa waktu Songyan tidak bisa menemani Sukin di rumah. Sukin pun memahami hal tersebut. Apalagi keluarga Songyan sangat baik kepadanya. Lalu mereka pun saling bersenda gurau. Namun Sukin masih merasa belum terbiasa untuk tidur seorang diri. Karena dari beberapa waktu ke belakang mereka terus bersama. Keesokan harinya, Sukin sedang terburu-buru untuk pergi bekerja. Tak disangka Yan Chen ada di sana dan memaksa Sukin untuk ikut bersamanya.
Alhasil Sukin pun menuruti permintaan kakaknya. Selama di perjalanan, Yan Chen terus membicarakan perihal tindakan yang Sukin lakukan. Apalagi semua itu berhubungan dengan orang tua mereka. Yan Chen merasa kecewa karena Sukin rela memilih Song Yan dibanding keluarganya. Tetapi Sukin tidak pernah berniat seperti itu. Sukin sangat merasa bahagia dengan kehidupan yang sekarang. Sesampainya di halaman rumah sakit, Sukin meminta tolong pada Yan Chen untuk membujuk ibu mereka. Tetapi Yan Chen menolak untuk membantu Sukin. Alhasil Sukin merasa kesal dengan kakaknya itu. Setelah Yan Chen pergi, ia mendapatkan pesan dari Sukin jika sebenarnya Sukin sangat berharap Yan Chen akan segera menemukan kebahagiaannya. Di sisi lain, Song Yan sedang memandu para anggotanya untuk bersiap mengikuti perlombaan. Para anggotanya juga terlihat sangat bersemangat. Mereka juga mengikuti rangkaian perlombaan dengan sangat baik. Sampai akhirnya mereka memenangkan perlombaan tersebut. Kabar baik itu pun langsung Song Yan berikan pada Sojun. Mengetahui hal itu membuat Sojun merasa sangat bangga dan bahagia atas apa yang telah diraih Song Yan serta para anggotanya. Walaupun sebenarnya Song Yan sangat berharap mereka berdua bisa memegang piala itu dengan bangga. Tak hanya itu, Song Yan juga memuji Jiang Yu, instruktur baru mereka. Lalu Song Yan pun mengabadikan momen tersebut. Setelah itu hubungan Song Yan dan Jiang Yu semakin dekat. Song Yan mulai mengajak Jiang Yu bermain catur seperti yang selalu ia lakukan ketika bersama Sojun. Pada scene yang berbeda, Sukin sedang menjalankan tugasnya untuk membantu menyelamatkan nyawa manusia. Begitu juga dengan Song Yan yang tidak pernah patah semangat menjalankan tugasnya. Kesibukan Sukin dan Song Yan membuat mereka berdua tidak begitu sering bertemu dan hanya saling mengabari satu sama lain melalui ponsel. Keesokan harinya, Sukin baru saja selesai bekerja, namun rekan kerjanya merasa heran karena Sukin yang sudah tidak pernah menggunakan mobilnya. Sukin selalu menggunakan kereta bawah tanah, namun Sukin sudah terbiasa akan hal tersebut. Saat itu Yan Chen menemui Sukin di rumah sakit. Ternyata Sukin menitipkan beberapa obat untuk orang tua mereka. Tak hanya itu, Yan Chen juga ternyata mengkhawatirkan kondisi Sukin karena ia mengetahui Sukin yang harus menempuh jarak lumayan jauh untuk sampai ke rumah sakit. Tetapi Sukin tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia sudah begitu nyaman menjalaninya. Kemudian Sukin mendapat telepon dari ibunya. Ternyata ibu Sukin meminta Sukin untuk menemaninya berbelanja dan makan malam di rumah bersamanya. Tanpa penolakan apapun, Sukin langsung menerima permintaan ibunya tersebut. Tetapi Sukin tidak lupa untuk mengabari Song Yan. Di sisi lain, Song Yan sedang membenahi rumahnya. Tak berselang lama, Zai Miao menelpon Song Yan. Ia merasa kasihan pada Song Yan karena Sukin yang tidak ada bersamanya. Padahal saat itu sedang akhir pekan. Tak hanya membenahi rumah, Song Yan juga membuat taman yang begitu indah. Dan di malam hari, Sukin dan ibunya pergi ke suatu mall untuk berbelanja. Mereka memang terlihat selayaknya orang kaya raya. Namun Sukin hanya berdiam diri. Ia tidak tergoda dengan barang mewah yang disediakan. Di saat yang bersamaan, Song Yan dan Zai Miao juga ada di mall. Zai Miao menemani Song Yan membeli beberapa hadiah untuk Sukin. Namun Zai Miao merasa kesal karena Song Yan sama sekali tidak membelikan apapun untuk Zai Miao. Setelah Sukin dan ibunya selesai berbelanja, lagi-lagi ibu Sukin mengatakan dengan tegas jika ia tidak akan pernah menyetujui hubungan Sukin dan Song Yan. Mendengar hal itu membuat Sukin hanya bisa terdiam. Lalu ketika Sukin dan ibunya akan pulang, mereka dikejutkan dengan Zai Miao yang memanggil Sukin. Alhasil saat itu Song Yan bertemu dengan ibu Sukin. Dengan berani, Sukin mengatakan jika Song Yan adalah kekasihnya, walaupun ibu Sukin terus mengatakan jika mereka sudah putus. Tetapi Sukin malah semakin berani mengatakan jika ia akan selalu mencintai Song Yan selamanya. Ucapan Sukin itu pun didengar jelas oleh ibunya. Bahkan Song Yan langsung menghampiri Sukin dan juga menyapa ibunya. Saat itu Sukin lebih memilih pulang bersama Song Yan dibanding dengan ibunya sendiri. Alhasil ibu Sukin langsung meninggalkan mereka. Apa yang dilakukan Sukin itu pun langsung membuat Song Yan memeluknya. Song Yan juga berjanji jika ia akan terus menemani Sukin untuk melewati masa sulitnya. Bahkan mereka tidak segan untuk memperlihatkan keromantisan itu di hadapan Zai Miao. Keesokan harinya, Sukin menerima telepon dari Song Yan. Lagi-lagi mereka terlihat sangat begitu romantis dan saling merindukan satu sama lain.
Setelah itu, Sukin pun menjalani hari-harinya dengan penuh kesederhanaan. Namun ia bahagia dengan kehidupan seperti itu. Di sisi lain, para anggota damkar sedang menjalankan tugas mereka. Kali ini terjadi kebakaran di suatu tempat. Pemilik tempat tersebut terlihat sangat panik. Alhasil tanpa menunggu waktu lagi, para anggota damkar pun langsung melakukan aksi mereka memadamkan api tersebut. Namun terjadi suatu yang sangat membahayakan karena tragedi ledakan api yang terjadi secara tiba-tiba dan Jiang Yu lah yang menjadi korban akan situasi tersebut. Mengetahui hal itu membuat Song Yan terlihat sangat khawatir akan kondisi Jiang Yu. Beruntung Jiang Yu tidak terluka parah, namun kejadian tersebut membuat Song Yan sangat marah pada pemilik tempat karena ia tidak jujur akan kondisi tempat tersebut. Di malam hari, Song Yan mendapati Jiang Yu yang sedang duduk seorang diri. Alhasil Song Yan langsung menemaninya. Saat itu Jiang Yu sedang takut akan apa yang sudah terjadi padanya. Ia juga merasa khawatir jika kejadian tersebut akan terulang kembali. Song Yan yang mengetahui hal itu pun langsung menenangkan Jiang Yu dan menumbuhkan rasa semangatnya. Keesokan harinya, Sukin melihat keributan yang terjadi di halaman rumah sakit. Ternyata keributan tersebut terjadi sebab si Jia yang gagal menyelamatkan seorang pasien. Tetapi hal itu bukanlah kesalahan si Jia, karena memang sudah takdir pasien tersebut. Namun keluarga pasien masih merasa tidak terima. Mengetahui hal itu membuat Sukin memahami kondisi si Jia. Alhasil ia langsung menemui si Jia dan memberikan semangat kepadanya, walaupun apa yang dialami si Jia menjadi pukulan terberat di hidupnya. Tetapi hal itu bukanlah kesalahan si Jia. Kemudian seluruh anggota di rumah sakit dibuat heboh karena tindakan yang dilakukan keluarga pasien yang meninggal ketika berada dalam perawatan si Jia. Bahkan para anggota damkar juga ada di sana untuk mencegah keluarga pasien tersebut melakukan aksi bunuh diri. Benar saja, keluarga pasien tersebut terus menyalahkan pihak rumah sakit atas meninggalnya pasien. Namun ada hal yang menjanggal karena mereka terus menuntut kompensasi sebagai ganti rugi atas meninggalnya pasien. Para dokter, polisi, dan damkar juga sudah berada di sana. Pihak rumah sakit terus berusaha membicarakannya pada keluarga pasien. Namun mereka tidak menerima penjelasan apapun. Sampai akhirnya Sukin berada di sana. Ia memahami niat keluarga pasien tersebut hanyalah ancaman agar mereka mendapatkan kompensasi. Alhasil Sukin terus mengatakan beberapa hal sampai membuat salah satu keluarga tersulut emosi. Melihat salah satu anggota keluarga ingin memukul Sukin, membuat Song Yan langsung menyelamatkannya. Dan akhirnya pihak keluarga tersebut berhasil terselamatkan. Namun tindakan Sukin itu sangatlah berbahaya untuk dirinya sendiri dan sampai membuat atasannya marah. Di sisi lain, Song Yan sedang berjalan-jalan santai bersama Jiang Yu. Saat itu Jiang Yu sedang bercerita jika orang tuanya sempat meminta ia berhenti bekerja karena pekerjaan tersebut sangatlah berbahaya. Namun Jiang Yu tetap akan berada di sana. Tak hanya itu, tanpa malu, Song Yan juga akhirnya berkata jujur jika ia sangat membutuhkan Jiang Yu. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang Yu merasa senang dan ia kembali menjahili Song Yan. Pada scene yang berbeda, Sukin baru saja pulang bekerja. Namun ia sudah dijemput oleh paman dan bibinya. Bahkan mereka sangat sayang kepada Sukin. Sesampainya di rumah, paman dan bibi Song Yan langsung menyiapkan makanan kesukaan Sukin. Namun di pertengahan makan, tiba-tiba Sukin merasa khawatir akan pekerjaan Song Yan yang sangat berbahaya. Tetapi bibi Song Yan langsung menenangkan Sukin. Bahkan ia juga meyakinkan Sukin jika Song Yan akan bisa menjaga dirinya. Setelah itu, Sukin pun istirahat. Namun ia mengalami mimpi buruk. Sukin bermimpi jika Song Yan meninggal ketika menjalankan tugasnya. Sukin juga mengingat kembali kenangan buruk di masa kecil jika ia pernah kehilangan kedua orang tuanya karena tragedi kebakaran. Alhasil Sukin merasa sangat takut dan khawatir. Tak berselang lama, Sukin mendapatkan telepon dari Song Yan. Sukin langsung memberitahu tentang mimpi buruk yang ia alami. Hal itu membuat Song Yan langsung menenangkan Sukin. Namun Sukin terus bersikap manja pada Song Yan. Mereka juga saling merindukan satu sama lain. Beberapa hari kemudian para anggota damkar kembali menjalankan tugas mereka. Namun misi kali ini begitu berbahaya karena terjadi kebocoran cairan sianida.
Hal ini bisa menyebabkan kematian pada siapa saja yang menghirupnya. Misi kali ini dilakukan oleh Song Yan dan Yang Qi. Setelah melakukan beberapa upaya, akhirnya mereka pun berhasil menjalankan misi tersebut. Tetapi hal buruk pun terjadi pada Song Yan karena ia keracunan cairan sianida tersebut. Alhasil, Song Yan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sukin terlihat sangat khawatir ketika mengetahui Song Yan lah yang menjadi pasien. Di ruang perawat, Sukin langsung menangani Song Yan, namun Song Yan sempat berada dalam keadaan kritis. Hal itu semakin membuat Sukin merasa sangat ketakutan, sampai akhirnya Song Yan berhasil melewati masa kritisnya tersebut. Mengetahui hal tersebut membuat Sukin terus menangis. Ia bersyukur, namun hatinya juga dipenuhi dengan rasa takut. Tak berhenti di sana, Sukin juga ikut belajar untuk memberikan penanganan yang terbaik pada Song Yan. Ketika Song Yan sadar, Sukin pun menemuinya. Namun kali ini Sukin sangat marah pada Song Yan. Amarah Sukin sebenarnya adalah bentuk rasa peduli dan ketakutan yang ada pada dirinya. Bahkan Sukin juga menagih janji yang Song Yan ucapkan padanya perihal Song Yan yang akan menjaga dirinya dan berhati-hati saat menjalankan tugas. Sukin sangat takut kehilangan Song Yan. Mengetahui hal itu membuat Song Yan langsung memeluk Sukin yang terus saja menangis. Kemudian Song Yan yang sudah pulih langsung pulang ke rumah keluarganya. Saat itu Song Yan terlihat sangat murung. Ternyata Song Yan merasa tidak berguna karena sudah membuat Sukin merasakan ketakutan dan kesedihan seperti itu. Namun bibinya malah membahas kenangan buruk masa lalu Song Yan dan mengkaitkan hal tersebut dengan Sukin. Alhasil Song Yan merasa tidak enak hati dan keluar dari rumah tersebut untuk menjemput Sukin pulang bekerja. Pamannya pun langsung marah akan perlakuan bibinya itu. Lalu Sukin yang baru saja pulang bekerja sudah melihat Song Yan yang sedang menunggu dirinya. Namun Sukin masih terlihat marah pada Song Yan. Tetapi Song Yan langsung memeluk Sukin dan Sukin pun seketika luluh saat Song Yan memanggilnya istri. Setelah itu Song Yan langsung mengajak Sukin untuk makan bersama. Sembari menikmati malam yang dingin, Sukin meminum sedikit alkohol, namun ia terlihat sangat bahagia. Tak hanya itu, Sukin juga merasa sangat bersyukur karena keluarga Song Yan memperlakukan Sukin dengan sangat baik. Tetapi semua itu bisa Sukin rasakan karena Song Yan. Sukin juga mengungkapkan pada Song Yan betapa ia sangat takut jika suatu hari nanti Song Yan akan meninggalkan dirinya, karena Sukin akan kembali hidup seorang diri. Mengetahui rasa khawatir Sukin membuat Song Yan langsung menenangkannya. Song Yan juga memberitahu kabar baik pada Sukin jika Song Yan akan mendapatkan posisi baru dan posisi tersebut akan mengubah pekerjaannya. Song Yan tidak lagi mempertaruhkan nyawanya dan Sukin tidak lagi perlu takut kehilangan dirinya. Akhirnya hal itu pun membuat Sukin merasa tenang. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Song Yan yang sedang menggendong Sukin merasa terkejut karena kemunculan bibinya. Lalu Song Yan langsung membawa Sukin untuk beristirahat. Song Yan juga membersihkan tangan dan kaki Sukin. Hal itu membuat Sukin terbangun dan saat itu Song Yan membayangkan bagaimana kehidupan yang akan ia jalani bersama Sukin nantinya. Mengetahui hal itu membuat Sukin langsung bersedia untuk melakukan apa yang Song Yan katakan. Keesokan harinya, Song Yan dan Sukin sedang menikmati keindahan salju yang turun dengan sangat lebat. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Paman dan bibi Song Yan pun turut bahagia melihat kebahagiaan mereka. Setelah itu, Song Yan dan Sukin membeli beberapa ikan hias. Mereka juga bersepeda sembari menikmati suasana yang ada di sana. Sesampainya di rumah, mereka langsung meletakkan ikan tersebut di akuarium dan ikan-ikan itu terlihat sangat indah. Beberapa hari kemudian, keluarga Song Yan pun menyiapkan beberapa hal untuk perayaan malam tahun baru. Sukin juga ada di sana membantu menghias rumah. Di sisi lain, tim damkar juga sedang menghias kantor mereka dan mereka juga makan bersama menyambut malam tahun baru. Saat itu, Song Yan memperlihatkan betapa bangganya ia sebagai kapten pada usaha dan pengorbanan para anggotanya. Jiang Yu juga membagikan beberapa angpau pada para anggota. Lalu tibalah malam tahun baru. Paman, bibi, Zai Miao dan Sukin makan bersama untuk merayakan malam tahun baru tersebut. Mereka terlihat sangat bahagia.
Setelah makan malam selesai, Sukin tertidur di sofa karena menunggu kepulangan Songyan. Songyan yang mengetahui hal tersebut merasa kasihan pada Sukin. Akhirnya Sukin pun langsung terbangun. Saat itu Songyan paham jika Sukin pasti merindukan keluarganya dan Songyan bersedia menemani Sukin untuk mengunjungi keluarganya. Keesokan harinya, Songyan mengantarkan Sukin bertemu keluarganya. Namun, Songyan tidak ikut masuk bersama Sukin. Hanya Sukin yang menemui ayah dan ibunya. Tetapi ibu Sukin tidak mempedulikannya sama sekali. Hal itu membuat Sukin merasa sedih. Tak berselang lama, Yan Chen juga ada di sana. Ia merasa kasihan melihat Sukin yang hanya berdiam diri. Alhasil, ia langsung mengajak Sukin untuk bermain tenis bersama Xiao. Di lapangan tenis, Sukin hanya melihat Yan Chen dan Xiao bermain. Ketika istirahat tiba, Xiao kepo perihal hubungan Songyan dan Sukin. Namun Xiao tetap berharap jika Sukin akan terus bahagia. Saat itu, Sukin tetap mengkhawatirkan Songyan karena cuaca yang begitu dingin. Alhasil ia langsung menanyakan bagaimana keadaan Songyan. Dan Songyan pun menenangkan Sukin jika ia baik-baik saja. Saat itu, Sukin terlihat sangat termenung, sampai akhirnya salah satu rekannya memberitahu Sukin jika ada seorang laki-laki yang sedang berada di tengah badai salju seorang diri. Alhasil, Sukin pun langsung mengetahui jika laki-laki itu adalah Songyan. Akhirnya, Sukin meminta izin pada ibunya untuk pergi dari sana. Namun, ibu Sukin memanglah sangat kejam. Ia sama sekali tidak memahami kondisi Sukin. Alhasil, Yan Chen lah yang membantu Sukin. Lalu, Sukin pun bergegas menemui Songyan dan memeluknya. Sukin terlihat sangat mengkhawatirkan Songyan. Tetapi, Songyan terus berusaha menenangkan Sukin. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Sukin pun selalu ingin menghangatkan Songyan. Keesokan harinya, Songyan bertemu dengan atasannya. Mereka saling membicarakan perihal Songyan yang akan naik jabatan. Mengetahui keputusan Songyan membuat atasannya merasa sangat bahagia. Apalagi atasannya itu langsung menebak jika Songyan akan segera menikah. Di sisi lain, Sukin sedang mendapatkan kabar buruk karena ia tidak terima untuk menjadi tim peneliti di rumah sakit bersama dokter hebat lainnya. Tetapi alasan yang Sukin terima sangatlah tidak masuk akal. Alhasil, Sukin tidak menerima keputusan dokter tersebut. Sampai Sukin mendapatkan alasan logis mengapa ia ditolak bergabung di tim rumah sakit. Pada scene yang berbeda, Jiang Yu menghampiri Songyan yang sedang menjemur pakaian. Jiang Yu membahas perihal Songyan yang akan segera naik jabatan, namun Jiang Yu sama sekali tidak keberatan. Bahkan Jiang Yu mendukung keputusan Songyan dan Songyan pun berterima kasih atas hal tersebut. Di rumah sakit, direktur sedang marah pada Dr. Tian karena Dr. Tian memberitahu direktur perihal Sukin yang ditolak untuk bergabung bersama tim peneliti. Sebab direktur menganggap Sukin adalah salah satu dokter terbaik rumah sakit mereka. Hal tersebut pun diketahui oleh Sukin. Sukin juga merasa terkejut karena ternyata semua itu bisa terjadi sebab ulah ibunya sendiri. Ibunya meminta pihak rumah sakit agar tidak menerima Sukin bergabung dengan tim peneliti. Mengetahui hal itu membuat Sukin merasa marah dan sedih. Ia juga langsung menghubungi ibunya agar ibunya tidak melakukan hal kejam seperti itu. Namun dengan gampangnya, ibu Sukin menganggap remeh jika Sukin tak bisa berhasil tanpa bantuan darinya. Di malam hari, para anggota damkar kembali menjalankan tugas mereka. Sesampainya mereka di lokasi kejadian, api sudah sangat membesar. Tanpa menunggu lama, Songyan langsung mengarahkan para anggotanya untuk terjun ke lapangan menyelamatkan para korban. Namun ketika penyelamatan itu berlangsung, hal buruk terjadi pada Da Peng. Ia mengalami luka cukup parah karena pengorbanannya menyelamatkan salah satu korban. Menyadari hal itu membuat seluruh anggota damkar histeris. Mereka sangat mengkhawatirkan kondisi Da Peng dan Da Peng pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sukin langsung menyambut para anggota damkar dan membawa mereka ke ruangan operasi Da Peng. Tetapi mereka malah mendapatkan kabar buruk karena Da Peng tidak berhasil diselamatkan. Mengetahui hal itu membuat semua anggota damkar merasa sangat sedih dan terpukul. Begitu juga Li, gadis yang disukai Da Peng.
Tragedi ini membuat Song Yan merasa sangat tidak terima dan sangat terpukul. Lalu Song Yan pun pergi dengan perasaan yang sangat hancur. Mengetahui hal itu membuat Sukin langsung mengejar Song Yan. Sukin terlihat sangat mengkhawatirkan Song Yan. Kejadian ini membuat Song Yan ingin melakukan investigasi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kebakaran yang membuat Dapeng meninggal. Song Yan juga membuat Sukin mengerti jika situasi itu harus dihadapi Sukin jika Sukin bersedia untuk hidup bersamanya. Kemudian Song Yan kembali ke lokasi kebakaran. Di sana Song Yan melihat dengan jelas bagaimana kondisi Dapeng di detik-detik terakhirnya. Keesokan harinya, Jiang Yu dan Song Yan pun memberikan tempat untuk pengorbanan Dapeng. Song Yan juga mengetahui jika kebakaran itu bukanlah sebuah kecelakaan. Lalu Jiang Yu juga memberitahu jika kebakaran itu berhubungan dengan grup Gokun milik keluarga Sukin. Di sisi lain, Sukin mendapati beberapa orang yang bertingkah aneh. Mereka terus memaksa untuk bertemu dengan seseorang korban kebakaran. Sukin yang melihat hal tersebut langsung berusaha mengurusnya. Saat itu, Sukin baru mengetahui jika kebakaran itu ada hubungannya dengan keluarganya. Di kantor damkar, tangis haru keluarga dan anggota damkar pun kembali pecah saat mereka mengetahui pesan terakhir yang Dapeng tuliskan untuk orang tuanya. Kemudian Song Yan yang tengah dipenuhi dengan perasaan tidak terima berusaha membuat laporan perihal kejadian yang menimpa Dapeng. Song Yan harus memberikan keadilan pada Dapeng agar penyebab kebakaran itu bisa dikuak. Jiang Yu juga ada di sana. Ia mengingatkan Song Yan perihal Sukin. Hal itu membuat Song Yan mengkhawatirkan Sukin. Setelah itu Song Yan bertemu dengan Sukin. Song Yan memberitahu Sukin jika akan mengurus masalah itu sampai selesai. Namun masalah ini berkaitan dengan keluarga Sukin. Tetapi Sukin tidak ikut campur dalam hal tersebut. Sukin juga memahami tanggung jawab Song Yan. Lalu Song Yan pun memeluk Sukin. Dan saat itu Sukin mendukung apa yang akan Song Yan lakukan. Tetapi ada perasaan khawatir dalam diri Sukin perihal masa depan mereka berdua. Sukin juga bertanya-tanya mengapa jalan mereka begitu sulit. Mengetahui hal itu membuat Song Yan langsung menenangkannya. Beberapa hari kemudian, Song Yan dan Jiang Yu sedang bersiap mengikuti rapat besar. Namun kali ini mereka tidak bisa bertemu dengan atasannya karena atasannya tidak ingin mereka berdua berada di situasi yang tidak aman. Alhasil, Li Meng menyampaikan sebuah pesan jika atasannya tersebut akan mendukung keputusan mereka berdua. Ketika rapat berlangsung, Song Yan dengan berani memberitahukan perihal laporan yang ia buat untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Saat itu juga terjadi sedikit perdebatan. Setelah rapat selesai, Song Yan dipanggil oleh salah satu petinggi damkar. Mereka berniat membicarakan laporan yang dibuat oleh Song Yan. Di sisi lain, Sukin sedang mengunjungi orang tuanya. Ia begitu sangat peduli dengan kondisi kesehatan orang tuanya. Lagi-lagi ibu Sukin dengan sangat kejam melarang hubungan Sukin dan Song Yan, serta menghubungkan hal tersebut dengan kondisi kesehatan ayah Sukin. Di saat yang bersamaan, ibu Sukin mendapatkan kabar jika ayah mereka sedang diselidiki mengenai kecelakaan tersebut. Hal itu membuat ibu Sukin semakin tidak menyukai Song Yan, sebab ibunya mengetahui jika itu adalah ulah Song Yan, yang membuat ayahnya berada dalam kondisi sangat sulit. Pada scene yang berbeda, akhirnya Song Yan dan Jiang Yu mendapatkan kabar baik, sebab laporan yang dibuat oleh Song Yan mendapat persetujuan untuk ditindaklanjuti. Kemudian Song Yan yang akan pulang ke rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seseorang. Orang tersebut bertingkah sangat aneh dan membuat Song Yan merasa sangat curiga. Kejadian itu pun langsung Song Yan laporkan pada atasannya, karena amplop yang diberikan pada Song Yan berisi uang dengan nominal sangat besar. Ternyata memang ada seseorang yang sengaja ingin menjebak Song Yan. Situasi yang dialami Song Yan itu pun membuat ia diberhentikan untuk sementara waktu. Para anggota yang mengetahui hal tersebut merasa tidak terima, namun Song Yan langsung menenangkan mereka. Di rumah, Zai Miao terkejut ketika mengetahui jika Song Yan diberhentikan sementara. Zai Miao juga memiliki feeling jika kejadian itu berhubungan dengan keluarga Sukin. Alhasil, Zai Miao merasa sangat tidak terima jika Song Yan harus menjalani situasi seperti itu. Namun lagi-lagi Song Yan terus menenangkan Zai Miao. Setelah itu, Sukin terbangun di tengah malam dan ia mendapati Song Yan yang tidak ada di sampingnya. Ternyata Song Yan sedang duduk seorang diri sembari memandangi indahnya malam kala itu. Song Yan juga memberitahu Sukin jika ia sedang diberhentikan sementara.
Awalnya Sukin terkejut, namun ia langsung memahami ketika Songyan menjelaskan padanya. Sukin juga terus mendukung apa yang Songyan lakukan, dan Sukin menemani Songyan menikmati malam tersebut. Beberapa waktu kemudian, akhirnya investigasi pun berhasil dilakukan, dan mereka mendapatkan jawaban dari kasus tersebut. Kabar itu menjadi hal yang membuat Songyan dan atasannya merasa sangat bahagia. Kemudian di bawah hujan yang sedang turun dengan sangat lebat, Songyan dan para anggota melakukan absen kehadiran. Namun ketika nama Dapeng dipanggil, mereka terlihat sangat sedih. Bahkan dengan lantang mereka semualah yang menjawab ketika nama Dapeng dipanggil. Di sisi lain, Sukin sedang mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Alhasil Sukin langsung menghubungi ayahnya. Mereka juga sempat mengobrol beberapa waktu, dan ayah Sukin terlihat sangat peduli pada dirinya. Pada scene yang berbeda, Songyan akhirnya memutuskan untuk memilih tetap berada di kantor damkar. Setelah itu, upacara peringatan 30 tahun damkar mereka pun berlangsung. Para atasan mereka juga ada di sana untuk memberikan pidato mereka. Songyan juga diamanahkan sebuah penghargaan yang harus dijaga dengan baik. Kemudian Songyan pun kembali ke rumah dan memasak beberapa makanan. Tak berselang lama, Sukin juga ada di sana. Sukin membahas perihal Songyan yang akan naik jabatan. Namun Songyan sudah memutuskan jika ia akan tetap berada di kantor damkar. Karena saat itu kantor damkar sudah mendapatkan kemajuan. Sukin yang mengetahui hal itu merasa sangat kecewa karena Songyan sama sekali tidak mau membahas terlebih dulu pada Sukin dan langsung membuat keputusannya sendiri. Tak hanya itu, Sukin juga ingin mengetahui apa yang sudah dialami Songyan di masa lalu, namun Songyan tetap tidak memberitahu apapun. Alhasil, Sukin langsung melampiaskan amarahnya dan pergi meninggalkan Songyan. Saat itu, Sukin menumpang di rumah si Jia. Hal itu sempat membuat si Jia merasa heran karena hubungan mereka tidak terlalu dekat. Namun, mereka sudah berhubungan baik. Di sana, Sukin mendapat telepon dari Songyan. Namun, Sukin menolaknya karena Sukin yang masih ngambek pada Songyan. Sampai akhirnya ketika Songyan menelpon kembali, barulah Sukin mau menerimanya. Tetapi Sukin bersikap sangat jutek. Padahal Songyan sangat mengkhawatirkan Sukin. Hal itu pun membuat Songyan menjadi sangat frustasi. Keesokan harinya, Songyan memanggil Xiaoge dan tanpa malu Songyan menanyakan perihal hubungan Xiaoge. Awalnya Xiaoge sempat bingung karena memang hubungan Xiaoge dan pacarnya sedang tidak baik. Xiaoge akhirnya menyadari jika ada yang tidak beres dengan hubungan Songyan dan Sukin. Alhasil ia langsung menyarankan agar Songyan segera meminta maaf pada Sukin. Para anggota yang lain juga mendukung hal tersebut. Di sisi lain, Sukin yang sedang makan menerima pesan dari Songyan. Ternyata Songyan memperlihatkan perhatiannya pada Sukin. Namun Sukin masih terlihat sangat kesal pada Songyan. Apalagi Songyan yang tidak pandai merayu Sukin. Alhasil Sukin tidak membalas pesan terakhir Songyan. Hal itu membuat Songyan terus menunggu balasan dari Sukin. Pada scene yang berbeda, hal buruk pun terjadi pada si Jia. Sebab ada seorang pasien yang aneh sedang mengancam dirinya. Situasi itu membuat si Jia sangat ketakutan. Namun dengan penuh keberanian, Sukin mengalihkan pasien itu. Sampai membuat Sukin terluka sebab pisau yang digenggam oleh pasien tersebut. Tak menunggu waktu lama, Sukin pun langsung mendapatkan perawatan. Setelah selesai, Sukin bertemu dengan direktur. Direktur sangat mengkhawatirkan kondisi Sukin karena tangan ahli bedah seperti Sukin sangatlah berharga. Alhasil direktur memberikan waktu Sukin untuk istirahat. Kemudian Xiao sudah bersiap menjemput Sukin. Xiao terlihat sangat khawatir melihat Sukin yang terluka. Lalu mereka pun pergi ke suatu tempat. Di sana Sukin menceritakan apa yang sedang terjadi antara dirinya dan Songyan. Sukin juga meminta pendapat Xiao. Mengetahui hal itu membuat Xiao memahami situasi yang sedang Sukin rasakan. Di sisi lain, Songyan baru mengetahui dari Yanchi jika Sukin sedang terluka. Hal itu membuat Songyan menjadi sangat khawatir dan langsung berusaha menghubungi Sukin. Setelah berhasil menghubungi Sukin, Songyan memperlihatkan kekhawatirannya tersebut pada Sukin. Namun Sukin tetap bersikap cuek pada Songyan, ditambah dengan Songyan yang takut jika mereka putus. Alhasil Sukin langsung menegaskan jika mereka hanya bertengkar. Tetapi lagi-lagi Songyan tidak menyadari hal tersebut. Akhirnya Sukin pun kembali ngambek pada Songyan.
Di malam hari, tiba-tiba Song Yan sudah berada di rumah si Jia. Kedatangan Song Yan itu pun tidak begitu membuat Sukin meredakan amarahnya. Padahal Song Yan sudah membawa beberapa makanan untuk Sukin. Tak hanya itu, rayuan yang diberikan Song Yan pun tidak lagi mampu membuat Sukin tersenyum. Namun Song Yan sudah meminta maaf pada Sukin. Setelah itu, Song Yan pun kembali ke kantor damkar. Di atas gedung yang tinggi, Song Yan mengingat semua hal buruk yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Keesokan harinya, Song Yan sedang makan bersama keluarganya. Lagi-lagi Zai Miao terus membahas perihal hubungannya dengan Sukin. Tetapi keluarganya tidak mengetahui jika hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Setelah itu, Zai Miao langsung menemui Sukin di rumah sakit. Awalnya Zai Miao tidak mendapatkan waktu yang lama untuk berbicara pada Sukin. Alhasil Zai Miao memutuskan untuk menunggu Sukin di sebuah taman. Di sana, Zai Miao sangat berusaha membuat hubungan Sukin dan Song Yan kembali membaik. Namun, Sukin pintar. Ia mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pada Song Yan selama ini. Karena Zai Miao juga mengetahui perihal Song Yan di masa lalu. Akhirnya Zai Miao pun memberitahu Sukin jika selama ini Song Yan selalu melakukan apapun demi Sukin. Namun setiap usaha yang dilakukan Song Yan langsung dihancurkan oleh ibu Sukin. Mengetahui hal itu membuat Sukin merasa sangat hancur. Sukin juga sangat marah atas apa yang dilakukan ibunya itu. Saat itu, Sukin menemui ibunya dengan penuh amarah. Sukin meluapkan semua kekecewaannya, bahkan ayahnya sampai terkejut melihat sikap Sukin. Tetapi ibunya hanya bersikap biasa saja. Ia sama sekali tidak merasa bersalah atas semua kesalahannya pada Song Yan. Bahkan ibunya masih merasa jika Sukin lebih memilih Song Yan dibanding keluarganya sendiri. Perdebatan itu pun berlangsung lama, sampai di saat Sukin merendahkan ibunya sendiri, disitulah ibu Sukin merasa sangat sedih. Namun kekecewaan yang Sukin alami membuat ia tidak luluh sama sekali. Bahkan ketika Sukin akan pergi, ia sempat menghancurkan foto keluarga mereka. Hal itu pun membuat orang tua Sukin merasa sangat syok. Kemudian Sukin berada seorang diri di depan rumah keluarga Song Yan. Di saat yang bersamaan, Song Yan ada di sana. Sukin pun langsung memanggil Song Yan dan memeluknya. Song Yan yang memahami Sukin sedang tidak baik-baik saja berusaha menenangkannya. Di pelukan Song Yan, Sukin merasa sangat bersalah. Ia juga sangat merindukan Song Yan. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Paman dan bibi Song Yan turut bahagia melihat mereka yang sudah kembali bersama. Di sisi lain, Yan Chen sedang berada di bar Xiao. Saat itu perasaan Yan Chen sedang sangat kacau. Tak berselang lama, Yazi juga ada di sana. Ia ingin membantu menenangkan Yan Chen. Tak hanya itu, Yazi juga mengungkapkan perasaannya pada Yan Chen. Namun Yan Chen malah menganggap perasaan dan rasa peduli Yazi karena ia menginginkan sesuatu dari Yan Chen. Padahal Yazi memang tulus menyukai Yan Chen. Hal itu pun membuat Yazi merasa sangat sedih sampai membuat Yazi tidak terima. Akhirnya Yazi melakukan hal buruk pada Yan Chen. Karena tak berselang lama dari itu, ibu Yan Chen menghubungi Yan Chen. Di saat itulah Yazi menjalankan aksinya. Ia memperlihatkan kesedihan yang mendalam pada ibu Yan Chen. Yazi juga sampai mengadu pada pihak kampus jika ia sudah diperkosa. Yan Chen, 你怎么不接我电话呀？ 喂，你救救我！我被人欺负，一个人不知道该怎么办。 Yazi pun sampai memanfaatkan situasi tersebut. Ia meminta uang tebusan pada keluarga Yan Chen, tetapi aksinya itu dihentikan oleh Yan Chen. Karena jika Yazi melanjutkan aksinya itu, ia akan masuk ke dalam penjara. Hal itu pun membuat Yazi semakin membenci Yan Chen, dan ia dengan penuh keberanian melaporkan Yan Chen ke polisi. Orang tua Yan Chen sangat terkejut ketika mereka mengetahui jika Yan Chen sudah ditangkap pihak kepolisian. Alhasil mereka pun langsung menuju ke kantor polisi untuk melihat kondisi Yan Chen. Sesampainya di kantor polisi, hanya pengacaralah yang diizinkan untuk menjenguk Yan Chen. Dan di sisi lain, Song Yan yang sudah mengetahui kabar tersebut langsung mengajak Sukin pergi menemui Yan Chen. Di saat yang bersamaan, Sukin juga menerima kabar tentang hal itu. Alhasil mereka pun bergegas pergi bersama Xiao ke kantor polisi.
Di perjalanan, Sukin sangat mengkhawatirkan kondisi Yanchen. Mengetahui hal itu membuat Songyan langsung menenangkan Sukin. Sesampainya di kantor polisi, mereka semua sangat membutuhkan bukti dan saksi agar Yanchen bisa dibebaskan. Satu-satunya bukti yang dimiliki Xiao adalah foto seorang gadis yang mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata gadis tersebut adalah Zai Miao. Hal itu pun membuat Songyan langsung bergegas menemui Zai Miao. Tak berselang lama, Songyan juga ada di sana. Songyan meminta agar Zai Miao mau membantu untuk mengungkap kebenarannya. Tetapi Zai Miao sama sekali tidak bersedia melakukan hal tersebut karena penderitaan yang pernah dialami keluarganya sebab ulah keluarga Yanchen. Saat itu Xiao memberikan kabar pada keluarga Yanchen jika ia sudah menemukan saksi beserta bukti untuk kasus Yanchen. Hal itu membuat ibu Yanchen langsung ingin membayar berapapun yang saksi tersebut butuhkan, tetapi saksi itu tidak menginginkan biaya sama sekali. Kemudian orang tua Yanchen menemui Zai Miao di rumahnya karena mereka sudah mengetahui jika saksi tersebut adalah Zai Miao. Awalnya ibu Yanchen masih terlihat sangat angkuh, namun Zai Miao merupakan anak yang pintar. Ia membuat ibu Yanchen berada di posisi yang sama seperti apa yang pernah keluarganya rasakan. Zai Miao juga tidak segan untuk meminta ibu Yanchen berlutut di hadapannya, seperti yang pernah ayahnya lakukan pada ibu Yanchen. Dengan perasaan yang sangat terpukul, ibu Yanchen pun bersedia melakukan hal itu, walaupun ayah Yanchen sempat ingin menggantikannya. Ketika hal tersebut benar-benar dilakukan ibu Yanchen, Zai Miao langsung menghentikannya karena Zai Miao masih memiliki hati nurani. Zai Miao juga menyadarkan ibu Yanchen jika kejahatan yang ia lakukan tidak harus membuat anak-anaknya bertanggung jawab. Setelah itu, orang tua Yanchen kembali ke kantor polisi. Di sana, ibu Yanchen menyerahkan dirinya pada pihak kepolisian bersamaan dengan dibebaskan Yanchen. Lalu mereka pun akhirnya bertemu. Saat itu ibu Yanchen langsung melampiaskan amarahnya pada Yanchen karena ia tidak menyangka Yanchen akan bersikap seperti itu. Dengan penuh rasa sedih, ibu Yanchen merasa bahwa kedua anaknya menganggap jika ia adalah ibu yang jahat. Padahal ibunya hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Melihat kondisi Yanchen yang masih kehilangan semangat membuat Sukin berinisiatif mengembalikan semangat kakaknya itu. Namun Yanchen lebih memilih menemui Yazi yang sudah ditahan. Sementara itu Sukin menemui Songyan dan langsung menangis dalam pelukannya. Melihat kondisi Sukin membuat Songyan langsung menenangkan kekasih hatinya itu. Di sisi lain, akhirnya ibu Sukin dibebaskan dari hukumannya karena ia sedang menderita penyakit yang cukup serius. Alhasil ibu Sukin pun langsung mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Yanchen juga ada di sana menemui ibunya, namun hubungan mereka masih belum membaik. Begitu juga dengan Sukin, ia tidak memiliki keberanian untuk bertemu ibunya. Dalam kondisi ibu Sukin yang sudah seperti itu, ia tetap bersikeras untuk tidak merestui hubungan Sukin dan Songyan. Walaupun ayah Sukin sudah mulai merestui hubungan mereka. Di malam hari, Sukin bertemu dengan Yanchen. Sukin membuat Yanchen sadar jika apa yang ia lakukan bukanlah hal yang baik. Karena seberapa besar kesalahan orang tua mereka, mereka tetap tidak pantas untuk memberikan balasan dengan sangat kejam. Keesokan harinya, Sukin bertemu dengan ayahnya. Mereka membicarakan perihal kesehatan ibu Sukin. Ayahnya juga ingin Sukin menjenguk ibunya, karena bagaimanapun ibunya tetap selalu ada di kala Sukin kesusahan. Namun ayahnya mengerti apa yang Sukin rasakan. Bahkan Sukin juga jujur pada ayahnya jika ia benar-benar kecewa atas apa yang ibunya lakukan. Beberapa hari kemudian, Songyan dan Sukin sedang termenung sembari memandangi tetesan air hujan. Sukin juga terus memandangi Songyan sembari merangkul tangannya dan membuat mereka mengingat kenangan indah di masa lalu. Keesokan harinya, hari pun mulai cerah. Songyan dan keluarganya sedang berbenah rumah mereka. Sukin juga ada di sana, membantu mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian tak disangka ayah Sukin berkunjung ke rumah keluarga Songyan. Kedatangan ayah Sukin itu membuat Sukin, Songyan dan keluarganya terkejut. Tetapi kedatangan ayahnya tersebut menjadi awal hubungan mereka mulai membaik.
Saat itu tidak hanya hubungan antara ayah Sukin dan keluarga Songyan yang mulai membaik, bahkan ayah Sukin juga sudah merestui hubungan mereka dan menyerahkan Sukin berada di keluarga tersebut. Kemudian ayah Sukin mengajak Songyan untuk berbicara. Ternyata ayah Sukin memang sempat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua. Namun setelah ayah Sukin merasakan kehangatan keluarga Songyan, ayah Sukin berharap jika Songyan juga akan membahagiakan Sukin. Dan dengan penuh percaya diri, Songyan berjanji akan terus membahagiakan Sukin. Setelah itu, Songyan yang melihat Sukin sedang menyiapkan kasur membuat dirinya langsung memeluk Sukin. Ternyata Sukin merasa jika Songyan dan Zai Miao ada menyembunyikan sesuatu darinya. Namun Songyan terus mengelak untuk jujur. Keesokan harinya, Songyan membawa Sukin ke rumah baru mereka. Rumah tersebut sangatlah indah, sampai membuat Sukin begitu terpukau. Tak hanya itu, Songyan juga memperlihatkan Sukin taman yang sangat indah. Hal tersebut membuat Sukin semakin bahagia, dan di saat itulah Songyan melamar Sukin. Tanpa basa-basi, Sukin langsung menerima lamaran tersebut. Xu Jie, 嫁给我。 Beberapa waktu kemudian, para rekan kerja Sukin turut bahagia mengetahui Sukin yang akan segera menikah. Begitu juga dengan para anggota damkar. Awalnya mereka sempat terkejut, namun mereka juga ikut bahagia atas kabar baik itu. Setelah itu, Sukin menemui Songyan di kantor damkar. Songyan juga memuji kecantikan Sukin, bahkan Songyan memberi sebuah kejutan untuk Sukin. Kedatangan mereka berdua langsung disambut oleh para anggota damkar. Songyan juga memperkenalkan Sukin secara resmi pada para anggotanya, jika Sukin akan menjadi istri kapten mereka. 市医院的许医生，你们的嫂子。 Beberapa hari kemudian, Sukin bertemu dengan Yan Chen. Mereka saling menceritakan kabar satu sama lain. Saat itu, Yan Chen memberikan sebuah hadiah pernikahan untuk Sukin. Yan Chen juga sudah merestui hubungan Sukin dan Songyan. Sebelum mereka berpisah, Sukin sempat mengirimkan pesan untuk Yan Chen jika ia sangat bersyukur memiliki Yan Chen sebagai keluarganya. Setelah itu, Sukin pun kembali ke rumah. Di sana, ia sedang dibingungkan dengan pilihan gaun pengantin yang ditunjukkan Zai Miao. Zai Miao juga memakaikan mahkota untuk Sukin. Songyan yang melihat hal tersebut menjadi sangat terpukau dengan kecantikan Sukin. Lalu Songyan dan Sukin pun membicarakan perihal acara pernikahan mereka. 我觉得呀，选个阳光明媚的日子。 Di rumah sakit, Sukin sedang menghitung waktu di mana mereka akan melakukan pemotretan untuk pernikahan mereka. Setelah beberapa waktu, akhirnya hari itu pun tiba, tetapi mereka berdua terlambat untuk pemotretan tersebut. Hal itu membuat Zai Miao sangat panik. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun sampai. Sukin dan Songyan memancarkan perasaan yang sangat bahagia, karena setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya mereka berhasil berada di titik tersebut. Keesokan harinya, bencana alam pun terjadi di kota tersebut. Hal itu membuat para anggota damkar harus siap siaga membantu. Para penduduk kota terlihat sangat kesusahan, namun anggota damkar selalu berhasil membantu mereka semua. Di rumah sakit, para dokter dan perawat disibukkan dengan banyaknya korban karena bencana alam tersebut. Dan saat itu, Yazi juga membantu mengamankan para pengguna jalan. Tak disangka, Yazi juga kembali bertemu dengan Yan Chen. Di tengah hujan badai, ada seseorang yang tertimpa musibah. Beruntung petugas damkar ada di sana. Mereka pun langsung menolong korban tersebut. Di saat yang bersamaan, tim medis juga langsung memberikan pertolongan pertama pada korban dan melarikannya ke rumah sakit. Anggota damkar juga dengan sigap membantu perjalanan tim medis membawa korban sampai ke rumah sakit. Setelah itu, anggota damkar kembali menjalankan tugasnya. Mereka sampai harus merasakan kelaparan dan kedinginan demi menyelamatkan para korban, serta mengamankan situasi. Di sisi lain, sedang terjadi kecelakaan. Tak disangka Ibu Sukin adalah salah satu korban dari kecelakaan tersebut. Bahkan ia juga terjebak di dalam mobil. Tim damkar yang mengetahui hal itu langsung terjun ke lapangan. Mereka pun langsung menyelamatkan semua korban yang ada di sana. Sampai akhirnya Songyan lah yang menyelamatkan Ibu Sukin. Ia pun langsung menggendong Ibu Sukin dan membawanya ke tempat yang lebih aman.
Hal itu membuat Ibu Sukin tidak bisa berkata-kata. Bahkan tak disangka Ibu Sukin mengatakan pada korban lain jika anggota damkar yang menolongnya adalah pacar putrinya. Di rumah sakit, Sukin sedang fokus merawat para pasiennya. Ia juga merasa sangat terharu ketika mengetahui jika pasien kritis yang ia tangani sudah mulai pulih. Beberapa hari kemudian, tim damkar kembali melakukan tugasnya. Kali ini ada kisah yang begitu menyentuh hati Songyan karena seorang pria yang sangat menyayangi ibunya, bahkan ibunya sudah meninggal dunia. Tetapi pria itu tetap ingin merawat pohon yang selama ini selalu dirawat oleh ibunya. Di sisi lain, Sukin sedang makan bersama keluarganya. Tak disangka Ibu Sukin menanyakan perihal pernikahan Sukin. Ternyata ibunya sudah merestui hubungan Songyan dan Sukin. Alhasil hubungan Sukin dan ibunya pun sudah sangat membaik. Dan mereka kembali berhubungan selayaknya keluarga yang normal. Keesokan harinya, Sukin berkunjung ke rumah si Jia. Namun si Jia malah terlihat panik dengan kedatangan Sukin. Ternyata Xiao sedang berada di rumah si Jia. Hal itu pun membuat Sukin terkejut dan membuat Xiao serta si Jia menjadi salah tingkah. Di kantor damkar, Songyan kembali melatih para anggotanya. Mereka terlihat sangat kelelahan, namun seperti itulah latihan yang selalu Songyan berikan demi kebaikan para anggotanya. Kemudian Songyan pun pulang ke rumah. Ia dan Sukin mulai mengemasi barang mereka. Saat itu mereka mendapatkan undangan dari Yanchen dan Xiao untuk makan malam bersama. Tanpa rasa dendam, Songyan pun bersedia untuk pergi. Hal itu membuat Sukin merasa sangat bahagia. Di malam hari, akhirnya mereka pun bertemu. Dan itu adalah kali pertama Songyan dan Yanchen saling berjabat tangan tanpa adanya amarah. Hubungan mereka pun sudah sangat membaik. Keesokan harinya, Sukin baru saja terbangun, namun ia sudah mendapati Songyan yang tidak ada di sampingnya. Ternyata Songyan sudah menunggu Sukin di taman rumah mereka. Di sana mereka terlihat sangat bahagia. Akhirnya, setelah melewati begitu banyak rintangan, mereka berhasil ada di titik tersebut, bahkan dengan restu orang tua yang sudah mereka miliki. Tamat. Ending yang sangat menggantungkan. Tidak ada memperlihatkan scene mereka menikah. Jadi itulah pembahasan drama Cina Fireworks of My Heart full episode 1-40. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas untuk kedepannya. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton dari awal sampai detik ini. And see you guys in the next video.